Kenapa tidak berhasil? Aku mengikuti semua langkahnya, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Saat itu, sahabatku Harry berjalan ke arahku dan bertanya dengan tatapan bingung. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh, hey Harry. Aku sedang mengerjakan rencana untuk menjadi populer tapi tidak berjalan dengan baik. Aku mengubah gayaku dan memposting lebih banyak di media sosial. Tapi aku tetap tidak keren. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku sangat ingin menjadi populer, bukan? Ya, itu semua karena cegukanku yang mengganggu. Tahun lalu aku berada di panggung membawakan drama kota kita ketika aku tiba-tiba mulai cegukan, terus-menerus. Aku tidak bisa berhenti dan seluruh penonton mulai menertawakanku. Pada akhirnya, mereka harus menggantikanku dengan orang lain. Bukan hanya itu momen paling memalukan dalam hidupku, tapi aku juga sering diolok-olok sejak saat itu. Tahun ini, aku ingin menjadi populer, agar semua orang akan melupakan kejadian cegukan itu. Andai saja menjadi populer itu mudah. Hei, kamu bisa membantuku? Tidak mungkin, rencanamu gila. Saat itu, siswa baru, Amanda, lewat, sambil dikelilingi segerombolan siswa lainnya. Kenapa gadis itu begitu populer? Maksudku, dia baru seminggu di sini. Kamu tidak tahu? Dia saudara perempuan Dustin. Dia sudah menjadi cowok paling populer di sekolah. Jadi menjadi adiknya membuat dia populer juga. Itu dia, Harry. Cara tercepat bagiku untuk menaiki tangga popularitas adalah dengan pacaran dengan Dustin. Pada awalnya, Harry tampak bingung dengan ini, tapi kemudian dia tiba-tiba setuju untuk membantuku. Dengan satu syarat tentunya, setelah aku berhasil menjadi pacarnya Dustin, aku harus memperkenalkan Amanda kepadanya. Aku tahu itu, dia pasti menyukainya. Semua cowok di sekolah ini menyukainya. Baiklah, aku akan membantunya, karena aku membutuhkan Harry dalam hal ini. Dia memainkan peran penting dalam rencanaku, dan kalian akan segera mengetahui alasannya. Sepulang sekolah, aku sedang menunggu di sudut tempat parkir ketika Harry berjalan ke arahku, diikuti oleh Dustin. Aku dengar kamu bisa mengajariku. Ya, benar. Aku tidak menerima uang, aku cuma perlu. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Dustin tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian ketika dia melihat tatapan serius kami, dia berhenti. Kalian berdua gila. Tapi aku harus lulus pelajaran matematika, jadi oke. Namun, nilaiku harus meningkat dalam waktu 2 minggu, baru kita sepakat. Setuju, aku menyeringai. Dalam 2 minggu? Itu sangat mudah. Sungguh menarik. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana kami berhasil melakukannya. Nah, Harry anggota tim sepak bola Dustin, dan mendengar pelatih memberitahu dia jika dia tidak meningkatkan nilai matematikanya, dia akan dikeluarkan dari tim. Pada dasarnya, kami menggunakan kelemahan Dustin untuk mencapai kesepakatan. Aku tahu aku tidak punya kesempatan bersamanya dengan menggunakan kemampuan merayuku yang buruk. Jadi inilah waktunya menggunakan kekuatan terbesarku, otakku. Cukup pintar ya? Aku mulai mengajari Dustin. Lalu setelah 2 minggu, nilainya naik 2 tingkat. Dan saat itulah dia menyetujui kesepakatannya dan berpura-pura menjadi pacarku. Keesokan harinya, Dustin dan aku berpegangan tangan dan berjalan ke sekolah. Dan seperti yang kuduga, semua orang melongo melihat kami. Aku bahkan mendengar mereka berbisik tentangku. Apakah itu gadis cegukan yang bersama Dustin? Dan, wah, sejak kapan mereka berdua pacaran? Bukan hanya itu saja. Kemanapun aku pergi, orang-orang akan mengikutiku. Dan di setiap kelas, semua orang ingin duduk di sebelahku. Akhirnya, aku populer dan aku menyukainya. Aku baru saja selesai mengajar Dustin di rumahnya dan hendak pulang ketika ibunya muncul dan mengundangku untuk makan malam. Canggung, tapi aku tidak ingin bersikap kasar. Jadi aku menjawab ya. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk ngobrol dengan Amanda. Aku sedang duduk di sebelah Dustin di meja makan ketika Amanda masuk dan menatapku dengan tatapan kotor. Apa yang dia lakukan di sini? Amanda, tolong sopanlah. Oke. Apakah aku telah membuatnya kesal? Setelah kami selesai makan, aku membantu Amanda membersihkan meja. Aku mengeluarkan beberapa kue coklat buatan sendiri dari tasku dan memberikan senyuman ramahku sambil berkata, temanku Harry, dia menyukaimu. Aku ingin tahu apakah. Tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimatku, Amanda menyelaku. Maaf, izinkan aku menghentikanmu di sini. Pertama, aku tidak makan kue. Bleh. Kedua, aku berasumsi kamu bertanya kepadaku apa aku mau pacaran dengan temanmu, kan? Tidak, karena dia pecundang sama sepertimu. Sudah cukup memalukan kalau Dustin berkencan denganmu. Lalu dia pergi meninggalkanku yang berdiri di sana dengan tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana seseorang bisa bersikap sekasar itu? Keesokan harinya di sekolah, aku ingin memberitahu Harry untuk menyerah pada Amanda. Tapi begitu aku melihatnya, dia berlari ke arahku, memelukku dan berkata, Emily, kamu jenius dalam mencari jodoh. Terima kasih.
Hah? Bagaimana apanya? Amanda baru saja bertanya apakah aku ingin datang ke pestanya akhir pekan ini. Bukankah itu bagus? Yeay! Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Harry sangat terlihat bahagia sehingga aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Satu hal yang pasti, ada yang aneh dengan Amanda. Tentu saja aku juga menghadiri pesta itu. Karena aku pacar Dustin. Ingat? Wow, kami sebenarnya berada di pesta anak-anak yang keren. Pertama kalinya bagi kami berdua. Ini luar biasa. Harry bahkan menjadi sedikit emosional. Sayang sekali. Dustin dan aku bekerja sama untuk bermain bir pong dan itu sangat menyenangkan. Dan di luar dugaan, kami menang. Kami sangat bersemangat dan kami berdua bersorak kegirangan dan berpelukan tanpa berpikir panjang. Ups, tidak menyangka hal itu akan terjadi, tapi yang terjadi selanjutnya lebih gila lagi. Semua orang mulai bersorak. Cium, cium, cium. Astaga, mereka tidak mungkin serius, bukan? Aku hanya menertawakannya dan berharap semua orang akan berhenti. Tapi tidak, mereka terus bersorak. Tiba-tiba Dustin meraih wajahku dan menciumku, tepat di bibirku. Aku tidak mendorongnya. Oh tidak, aku malah memejamkan mata dan terbawa suasana. Aku bahkan mengangkat satu kaki. Oh, dan FYI, itu ciuman pertamaku. Setelah itu, wajah kami berdua menjadi merah padam dan menghindari kontak mata. Seluruh tubuhku terasa panas seperti sedang demam atau apalah. Bagaimanapun, pesta itu adalah segalanya yang aku impikan dan banyak lagi. Keesokan harinya, Harry dan aku tiba di sekolah dalam suasana hati yang sangat baik. Namun tiba-tiba, kami melihat sekelompok siswa berkumpul di sekitar seseorang. Kami menerobos kerumunan dan melihat Amanda menangis. Ternyata, seseorang dari pesta itu telah mencuri 2 telur Pebridge milik ibunya. Kemudian, salah satu teman Amanda menyarankan untuk memeriksa semua ransel dan loker semua orang yang menghadiri pesta tadi malam. Tapi kemungkinannya kecil, pelakunya pasti sudah bisa menyembunyikan semua bukti sekarang. Tetap saja, kita harus mencoba segala yang kita bisa, bukan? Aku tidak tega melihat Amanda menangis seperti ini. Lalu dia dengan lembut menepuk pundaknya. Hei, itu keren. Bagus sekali, Harry. Jadi, kami memeriksa barang milik beberapa orang, dan tetap saja tidak ada yang ditemukan. Kemudian giliran Harry. Dia membuka loker, dan... Oh, Tuhan! Salah satu telur Pebridge ada di sana. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku membuka lokerku dan... Apa? Ada yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Amanda mulai meneriaki kami. Aku tahu itu kalian berdua. Hai semuanya. Emily di sini memanipulasi Dustin dengan menggunakan kelemahannya, kecintaannya pada sepak bola dan ketidaksukaannya pada matematika. Lalu dia memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya supaya dia bisa terlihat keren. Semua orang mulai memelototiku seolah akulah penjahatnya, tapi ternyata tidak. Terjadi kesalahpahaman. Aku menoleh ke Dustin untuk meminta bantuan, tapi dia hanya menghindari tatapanku lalu pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku hanya berdiri kaget sampai Harry menyeretku pergi bersamanya. Nah, setelah itu, aku menjadi lebih populer dari sebelumnya. Aku sekarang dikenal sebagai gadis yang memanfaatkan seorang cowok untuk menjadi populer dan kemudian mencuri darinya. Lebih buruk lagi, Amanda tidak mau mendengarkanku. Harry dan aku jelas-jelas dijebak. Kuharap aku bisa kembali ke kehidupan normalku sebelum aku membuat kesepakatan bodoh dengan Dustin. Oh, tapi ciuman itu tidak akan terjadi. Ya ampun, mungkinkah aku jatuh cinta pada Dustin? Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Amanda. Itu adalah klip dari pesta baru-baru ini dengan pesan, "Kamu bukan apa-apa lagi, Dustin." Kenapa kamu pacaran dengan pecundang ini? Bukankah dia gadis yang cegukan saat bermain? Aku akan menggunakannya sampai akhir semester ini. Ya ampun, aku tidak percaya dia mengatakan itu. Aku tahu dia tidak menyukaiku seperti aku menyukainya. Tapi apakah dia harus jahat itu? Klip secara otomatis diputar ulang. Menonton kali ini saja sudah cukup buruk. Tapi tunggu, ada detail dalam klip itu yang menarik perhatianku. Aku memutar ulang, dan ya Tuhan, ada 2 telur Pebridge yang hilang. Klipnya direkam pada tengah malam, tetapi Harry dan aku meninggalkan pesta sebelum itu. Aku segera bergegas ke rumah Dustin dan Amanda untuk menunjukkan videonya kepada mereka. Aku tidak ingat kalian berdua pulang lebih awal. Bagaimana jika kamu berbohong? Baiklah, aku perhatikan di pintu depanmu terdapat kamera. Jika kamu mau, kami bisa memeriksanya. Dustin menoleh ke Amanda dan dengan bingung bertanya, apakah kamu menaruh telur itu di loker Emily dan Harry? Amanda tidak mengatakan apapun kecuali kepalanya yang tertunduk mengatakan semuanya. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Emily tidak melakukan kesalahan apapun. Karena aku tidak suka dia menjadi pacarmu. Aku menyukaimu. Apa? Bukankah dia saudaranya? Oh, ternyata mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Itu pasti aneh. Sebenarnya orang tua mereka sangat dekat dan ketika orang tua Amanda meninggal karena kecelakaan, keluarga Dustin menerimanya. Jadi Amanda sudah seperti saudara perempuan bagi Dustin. Namun Amanda di sisi lain sudah lama jatuh cinta padanya. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya.
Selama dia memposting status di media sosial yang mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan kami tidak mencuri darinya, dan dia dengan enggan menyetujuinya. Setelah itu, aku langsung keluar dari sana tanpa berkata apa-apa lagi pada Dustin. Tapi dia mengejarku dan meminta maaf karena tidak membelaku beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa memilih antara aku dan Amanda. Lalu dia berkata, klip yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang tidak perlu dipahami? Sudah jelas sekali. Lalu apa itu? Tolong beritahu aku. Tapi Dustin hanya berdiri diam dan menatap sepatu Kate-nya. Seperti dugaanku, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Jadi aku bergegas pergi. Keesokan harinya Amanda memposting status tersebut dan nama kami akhirnya dibersihkan. Hidupku kembali membosankan. Tapi tidak apa-apa karena sekarang aku tahu bahwa menjadi populer bukanlah hal yang membuatku bahagia. Oh, dan tentang aku dan Dustin? Nah, beberapa hari kemudian dia mengirimiku video. Itu klip yang sama dari pesta. Pada awalnya, ini membuatku frustrasi. Maksudku, kenapa dia membuatku menontonnya lagi? Tapi kemudian aku perhatikan bahwa klip ini lebih panjang. Karena penasaran aku tekan tombol play. Dan kalian tidak akan percaya apa yang terjadi di paruh kedua video itu. Setelah bagian Dustin mengatakan dia hanya ingin memanfaatkanku, semua orang semakin menggodanya. Dia menjadi marah dan berteriak. Ya, Emily memang aneh, tapi dalam arti baik. Aku suka cara dia mencium bau buku setiap kali dia membukanya dan cara dia yang lucu merasa malu saat bersin keras. Apa kalian tahu apa yang paling aku suka dari dia? Dia cegukan setiap kali dia gugup. Kalian tidak salah dengar, aku menyukainya. Apa? Dustin juga menyukaiku. Amanda sengaja memotong bagian video ini agar aku salah menilai dia. Tapi sekarang setelah aku tahu kebenarannya, menurut kalian apa yang aku lakukan? Ya, tentu saja aku memaafkannya. Maksudku, bagaimana tidak? Biar ku beritahu kalian sesuatu yang sangat penting. Aku mengidap akrofobia. Jika ini merupakan mimpi buruk bagiku, aku sama sekali tak ingin berada di sini. Oh, dan cowok yang berada di seberang sana itu Charlie. Dia pacarku, tapi aku sebenarnya tak suka dengannya seperti itu. Jadi, kalian mungkin bertanya bagaimana aku berakhir di sini. 200 meter di atas permukaan tanah dan hendak lakukan lompatan menakutkan ini? Nah, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Luna. Cewek SMA 17 tahun dari kota kecil di New South Wales. Tumbuh besar, aku sangat ingin menyenangkan ibu tunggalku yang pekerja keras. Masalahnya, ia hampir selalu letih dan mudah marah. Jadi tak peduli apapun yang kukatakan atau kulakukan, biasanya selalu dianggap salah. Kalimat paling umum yang terucap dari mulutnya adalah, kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik. Aku ingin ia mencintaiku lebih dari apapun di dunia ini, jadi kulakukan apa saja yang kubisa untuk menenangkan hatinya. Ini menyebabkan kebutuhan untuk membuat semua orang senang dan membuatku merasa takut dibenci oleh orang lain. Jika kubuat orang lain senang, maka mereka akan menyukaiku, ya kan? Jadi, kapanpun seseorang memintaku untuk mengerjakan PR-nya atau menggantikannya saat piket, maka kulakukan tanpa ragu. Dan jika muncul perdebatan atau situasi canggung, entah apa aku yang salah atau bukan, aku selalu minta maaf duluan. Pada umur 15, aku pindah ke Sydney sendiri untuk masuk SMA. Dan itulah saat aku ketemu Margo. Dia benar-benar kebalikanku, tapi ini tak menghentikan kami jadi teman baik. Dia itu mandiri, berani dan tak biarkan orang lain menekannya melakukan apapun yang tak mau dia lakukan. Haduh, andai aku lebih sepertinya, pasti aku bisa terhindar dari banyak masalah. Pernah kami dapat tugas kelompok di pelajaran biologi dan kebetulan aku sekelompok dengan cewek populer ini. Sehari sebelum tenggat waktu, mereka berdua mengirim pesan padaku, mengatakan mereka sakit dan memintaku mengerjakan bagian mereka. Ini tugas yang banyak untuk satu orang, tapi aku tak ingin mengecewakan mereka, jadi aku setuju. Tapi kemudian malam itu, saat aku sedang melihat-lihat Instagramku selama rehat sejenak setelah berjam-jam belajar, kulihat mereka datang ke suatu pesta. Apa? Jadi mereka bohong padaku supaya bisa keluar dan bersenang-senang dan meninggalkanku sendiri di rumah mengerjakan PR mereka? Astaga, ingin ku ambil pena ini dan melemparkannya tepat ke muka bebek bodoh mereka itu. Bagaimana bisa itu dianggap imut? Tapi siapa yang ku ajak bercanda? Aku tahu betul aku takkan pernah bisa katakan pada mereka apa yang sebenarnya ku pikirkan tentang mereka. Jadi ku ambil pena itu dan melanjutkan beban tugas yang dimaksudkan untuk 3 orang itu. Sendirian. Aku begadang semalaman dan minum 2 kaleng minuman energi, tapi itu tugas yang terlalu banyak bagi satu orang untuk selesai tepat waktu. Tugas kami atau sebaiknya aku sebut tugasku kena pengurangan poin karena pengumpulan yang terlambat. Yang entah kenapa membuat cewek-cewek populer itu marah. Apa yang sudah kau kerjakan? Bagaimana bisa kau kumpulkan tugasnya terlambat? Aku minta maaf, hanya saja mengerjakan semuanya sendiri terlalu berat untukku. Oh, yang benar saja. Kau punya seharian penuh untuk mengerjakannya. Itu semua karena manajemen waktumu yang payah. Tepat di saat itu, Margo muncul, entah dari mana, dan menyela kami. Jika kalian begitu peduli dengan nilai kalian, maka kalian pasti akan bantu Luna menyelesaikannya. Bukannya malah pergi ke pesta tak jelas. Bagaimana kalau kulaporkan kalian ke guru supaya mencoret nama kalian dari... Margo, cukup. Maaf, jangan pedulikan dia.
Kemudian aku menarik Margot pergi. Meminta maaf pada mereka itu hal konyol untuk dilakukan. Itu bukan salahmu. Aku tahu ini bukan salahku, tapi tak ada gunanya membuat keributan, ya kan? Baiklah, kalau begitu, akan kubiarkan kau sendiri dengan semua masalah yang kau timbulkan sendiri. Aku tak peduli lagi. Oh tidak, aku tak bermaksud membuat Margot marah. Aku langsung minta maaf padanya. Dia satu-satunya sahabatku, lalu ku ajak dia minum milkshake untuk baikan. Seminggu setelahnya, di hari klub sukarelawanku berdagang limun untuk menggalang dana amal anak-anak, aku tiba-tiba merasa sakit. Oh tidak, aku terus beritahu semua orang di klub betapa pentingnya acara ini, tapi sekarang aku yang akan absen. Betapa memalukannya, aku perlu tunjukkan ke mereka betapa tulusnya aku. Ku kirim pesan ke ketua klub kalau aku sakit, tapi kalau klub begitu membutuhkanku, aku masih bisa usahakan berpartisipasi. Sekarang akhirnya aku bisa tidur. Sebelum aku sempat meringkuk di ranjang, dia mengirim pesan balik mengatakan betapa mereka butuh bantuanku. Jadi akan baik sekali jika aku bisa datang. Oh tidak, apa aku harus menyeret diriku yang demam ini ke sana? Tak tahu harus berbuat apa, aku minta saran Margot, tapi dia menggertakku. Kalau kau tahu kau tak bisa datang, kenapa menyarankan sebaliknya? Orang-orang akan selalu memanfaatkanmu jika kau biarkan mereka. Jadi bilang saja kalau kau sakit dan tak bisa datang. Lalu dia bilang klub musiknya akan ada acara makan malam malam ini. Tapi dia sudah putuskan akan menikmati sesi memanjakan diri malam ini. Jadi dia langsung beritahu mereka kalau dia sudah ada acara. Margot benar, jika aku lakukan seperti yang dilakukannya sejak awal. Aku tak perlu cari alasan untuk berkata tidak ke semua orang. Akhirnya aku kirim pesan ke ketua klub, aku takut menulari semua orang, jadi akhirnya aku tinggal di rumah. Lalu aku tertidur dan mendapati kekhawatiranku mengganggu mimpiku. Hari berikutnya aku merasa lebih baik, jadi setelah kelas aku mampir ke klub. Tapi aku merasakan suasana aneh dari semua orang. Kemudian aku tanya ke ketua klub berapa banyak uang telah kami kumpulkan dari acara itu, dia sungguh mengacukanku. Oh tidak, dia jelas masih marah padaku karena mengecewakannya. Aku terhanyut dalam lamunan saat tiba-tiba seseorang menepukku di pundak. Ku dengar kau sakit, apa kau merasa baikan sekarang? Itu Charlie, salah satu anggota klub. Dia memberitahuku di hari aku sakit, dia menawarkan diri mengambil alih semua tugasku. Jadi aku langsung mengajaknya makan malam untuk berterima kasih. Mungkin dia salah paham dengan niatan baikku, karena setelahnya dia menghujaniku dengan pesan, telepon, dan meme lebay. Tapi suatu hari, sementara kami berdua jalan berdua, Charlie tiba-tiba berhenti dan meraih tanganku. Luna, kita sudah saling kenal cukup lama. Kurasa ini waktunya untukku mengakui perasaanku. Aku menyukaimu. Maukah kau jalan denganku? Oh ya ampun, apa yang baru dikatakannya? Aku berdiri di sana kebingungan. Maksudku, aku menyukainya, tapi sebagai teman. Tapi saat kulihat tatapan penuh harapnya, nuraniku mulai menyiksaku. Dia cowok yang baik. Jadi bagaimana bisa aku katakan tidak padanya? Pada akhirnya aku paksakan tersenyum, lalu mengangguk setuju. Perasaanku padanya akan tumbuh seiring waktu, ya kan? Tapi sayangnya jawabannya adalah tidak. Sebenarnya sejak kami mulai pacaran, kudapati diriku jadi kurang suka padanya dibanding sebelumnya. Dia lakukan banyak hal yang menggangguku, seperti saat dia bersikeras kami kenakan baju pasangan ke sekolah. Ya, kaos berslogan He's mine, she's mine terletak di atasnya. Itu seharusnya sudah ditinggalkan tahun 2010. Dengan sombongnya dia mengantarkanku berkeliling sekolah dan tak peduli dengan gelak tawa dan tudingan ke arah kami. Andai bumi bisa terbelah dan menelanku langsung. Malam itu, melihat betapa muaknya tampangku, Margot bertanya padaku apa semuanya berjalan baik antara aku dan Charlie. Jadi ku bilang semuanya, kukira dia akan marah padaku lagi, tapi yang mengejutkan, dia hanya menghela napas dan menyuruhku memberitahu kebenarannya dengan putus dengan Charlie sebelum semuanya jadi terlalu serius. Itu cara terbaik untuk mencegah kami berdua terluka. Dan juga ku dengar banyak hal buruk tentang Charlie. Orang bilang dia itu tak menentu, sebaiknya kau akhiri ini sesegera mungkin. Ya, Margot benar. Lain kali kulihat Charlie, aku akan akhiri ini sekali untuk selamanya. Ternyata aku tak harus menunggu waktu lama, karena di minggu sore Charlie datang menjemputku untuk kencan kami. Dia bilang punya kejutan untukku, dan aku akan menyukainya. Oke, sepertinya dia sudah melakukan banyak upaya, jadi mungkin paling baik jika kutunda memutuskannya hingga perjalanan pulang. Hampir sampai. Mendengar apa yang Charlie katakan, kulihat keluar jendela. Oh ya Tuhan, apa itu tempat bungee jumping? Jadi, singkat cerita, disinilah aku. 200 meter di atas permukaan tanah, kakiku gemetaran seperti daun dan jantungku berdebar tak karuan. Aku hendak menangis ketakutan ketika tiba-tiba ku dengar musik romantis diputar di belakangku. Aku menoleh, melihat Charlie berlutut dengan satu kaki. Di belakangnya ada staf bermata jeli yang membawa mawar dan lilin sambil bergoyang mengikuti musik. Apa yang terjadi? Aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Luna, maukah kau menikah denganku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Maksudku, aku ini baru 17 tahun. Melihat wajahku yang kebingungan, Charlie segera berkata, aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Kemudian mari kita gelar pernikahan terindah langsung setelahnya. Ini gila, aku berdiri di sana, terpaku di lantai tak tahu harus berbuat apa.
Dan melihat semua orang memandangku dan menungguku membuat aku semakin merasa tertekan. Aku sedang coba pikirkan semua ini saat Charlie memaksakan memasangkan cincin ke jariku. Oh ya Tuhan, aku harus apa? Aku harus apa? Ya, dengan gaya klasikku, aku tak melakukan apa-apa. Tanganku yang bodoh membeku di tempatnya, dan pada akhirnya berakhir seperti ini. Tidak, aku tak bisa biarkan ini terjadi. Charlie, sebenarnya aku tak punya perasaan padamu. Aku hendak memberitahumu hari ini, tapi aku tak mengira semuanya berakhir seperti ini. Kau bercanda denganku, kan? Kalau kau tak menyukaiku, tak mungkin kau biarkan aku sematkan cincin itu sebelumnya. Jadi, ku jelaskan semuanya ke Charlie. Wajahnya jadi muram karena kecewa. Aku merasa sangat bersalah. Harusnya aku tegas dengannya sejak awal supaya tak satupun hal ini terjadi. Kita masih bisa berteman, ya kan? Aku bertanya, tapi Charlie menjawab bahkan tanpa menatapku. Kalau kau tak menyukaiku, lalu kenapa memberiku harapan? Ada apa dengan nada tanpa emosi itu? Kurasakan dia berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Takut, aku terdiam. Tak berani mengucap sepatah kata pun. Aku akan pulang sebentar lagi dan jauh dari suasana menyesakan ini. Tapi saat Charlie mengemudi, kuperhatikan bagaimana keadaan sekitar jadi makin asing dan asing. Ini jelas bukan jalan menuju asrama. Akhirnya mobil berhenti di sebuah lokasi konstruksi terbengkalai. Luna keluarlah dari mobil. Merasakan nada bicaranya yang marah, kulakukan seperti yang dikatakannya. Kau bisa tinggal di sini sampai kau tahu bahwa kita ditakdirkan untuk satu sama lain. Lalu teleponlah aku. Aku memandang ngeri saat dia berkendara pergi dan meninggalkanku di sana. Aku sendirian, entah di mana. Panik, ku telepon Margo untuk minta tolong. Tapi segera saat dia mengangkatnya, ponselku mati. Ku jelajahi daerah itu, tapi tempatnya benar-benar terpencil. Apa mungkin aku terjebak di sini selamanya tanpa diketahui seorang pun? Sudah hampir larut, aku hampir tak makan atau minum apapun seharian dan rasanya seperti tak ada harapan. Aku menangis dan kemudian semuanya menjadi gelap di sekelilingku. Aku terbangun karena lampu yang terang di rumah sakit. Margo langsung memelukku, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata malam itu setelah aku menelponnya, dia memeriksa lokasiku di Snapchat dan melihat kalau aku berada di tempat terpencil. Merasa ada yang tak beres, Margo dan manajer asrama pergi mencariku dan membawaku ke rumah sakit. Charlie ditindak dan diskors selama sebulan atas masalah yang ditimbulkannya. Setelah pengalaman mengerikan itu, aku bicara panjang lebar dengan Margo. Dia menenangkanku, menyemangatiku, dan berkata kalau sepertinya hasratku untuk menyenangkan orang lain berakar pada trauma masa kecil. Mungkin itu karena kata-kata ibuku, kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik. Itu yang membentuk karakterku sekarang. Aku tak bisa terus biarkan masa laluku menguasaiku. Jadi di musim panas, saat aku pulang menemui ibu, bersama kami tuangkan perasaan kami dan hadapi masalah kami. Aku akhirnya tahu kalau bersikap baik ke orang lain bukan hal yang buruk, tapi menyetujui sesuatu hanya untuk hindari kekecewaan orang lain bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kini dengan bantuan Margo aku belajar sedikit demi sedikit untuk berkata tidak pada hal yang tak ingin, karena hidup ini jauh terlalu singkat untuk berkata ya pada semua hal, bukankah demikian? Jadi ketua kelas yang mengagumkan sepertiku, artinya sudah jadi tugasku untuk menunjukkan ke murid pindahan baru, Willow, apa saja yang ada di sini. Jadi, jelas sebelah sini adalah kantin, peringatan jangan makan semurnya. Bleh. Kalau kau kesulitan mencari sesuatu, tanya saja padaku. Oh ya, aku belum pernah melihatmu sejak SMP. Apa kabar? Masih sama saja? Oke. Oh, kalian pasti bingung. Tapi sebenarnya aku sudah kenal Willow. Kalian tahu kami sekolah di SMP yang sama. Tapi jujur saja, kami tak pernah benar-benar bicara satu sama lain. Dia sepertinya masih saja pendiam seperti biasanya. Oh, dan ngomong-ngomong, aku Natalie. Bisa panggil aku Nat. Beberapa hari berikutnya, kulihat Willow selalu duduk di pojok kelas dan membuat doodle. Dia terlihat kesepian, jadi sebagai orang yang baik hati, kuputuskan untuk duduk dan ngobrol dengannya. Hai Willow, kaosmu bagus. Dia hanya tersenyum lemah lalu lanjut mencoret-coret. Canggung sekali. Yang paling baik yang bisa kulakukan hanya balas tersenyum bodoh lalu cepat-cepat pergi. Aku tak begitu peduli dengan Willow setelahnya. Aku hanya menyapa jika kami berpapasan di lorong atau di mana saja, tapi hanya itu saja. Tapi ternyata kecenderungan introvert Willow juga tak luput dari murid-murid lainnya. Karena saat kami sedang ekspedisi sekolah ke hutan, tak sengaja ku dengar mereka membicarakannya. Apa menurut kalian semua Willow itu sepertinya agak aneh? Ya, kau benar sekali. Pernah sekali aku pinjam penghapusnya, dan dia memberikannya padaku begitu saja tanpa berkata apapun. Dia bahkan tak menatap mataku, terus saja menggambar. Itu sangat aneh. Hah? Apa serius mereka sedang bergosip tentang anak baru itu? Ya, dia mungkin tak begitu supel. Tapi orang-orang harusnya belajar bagaimana menghargai perbedaan karakter orang lain, ya kan? Hei, Willow kan anak baru di sini. Kurasa tak baik jika kalian bergosip seperti ini. Dia juga temanku dari SMP, jadi tolong hentikan ini. Tapi hanya penasaran, apa dia selalu seperti ini? Kurasa ya. Sebenarnya aku tak terkejut melihatnya di kelas kita. Di SMP nilainya tak terlalu bagus, jadi agak janggal dia ada di deret unggulan bersama kita.
Bisa kulihat seluruh kelompok menatapku dengan mata terkejut. Tapi hei, itu beberapa tahun lalu, jadi mungkin saja dia sudah berubah. Cepat-cepat ku koreksi diriku sendiri. Kemudian beberapa hari kemudian, aku sedang berdiri dekat lokerku saat tiba-tiba sahabatku Laila muncul dan memegang pundakku. Oh ya Tuhan, apa kau dengar beritanya? Semua orang bilang Willow hanya masuk ke jajaran teratas karena orang tuanya memberi donasi besar ke sekolah. Bisa kau percaya hal itu? Apa? Siapa yang menyebar rumor tak jelas ini? Aku tak tahu, tapi seseorang mengatakan kalau dia tak begitu pintar saat di SMP. Oh, ya Tuhanku. Apakah pelaku rumor itu aku? Itu aku yang lakukan saat ekspedisi. Oh tidak, aku tak bermaksud begitu. Bagaimana bisa ini terjadi? Lalu saat aku memasuki kelas, kulihat Willow yang terisak didatangi oleh beberapa murid lain. Aku merasa buruk, jadi aku juga menghampirinya dan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir soal itu Willow, semua tahu rumor ini bohong. Kenapa ada orang yang tega lakukan itu? Aku hanya murid pindahan. Siapa yang begitu benci padaku sampai mengatakan hal sejahat itu? Oh astaga, jelas aku merasa bersalah. Apa mungkin keadaan bisa makin runyam? Ya, ternyata bisa. Karena setelah kelas, Bu Holm tiba-tiba memintaku dan Willow untuk tetap tinggal. Oh tidak, apa dia tahu aku yang memulai rumor Willow? Aku duduk di sana berkeringat seperti kalkun Thanksgiving, menunggu Bu Holm menangkap basah aku. Tapi yang membuatku terkejut, ia berkata, Ned, tolong bantu aku mencari tahu tentang rumor yang mengerikan ini. Betapa leganya. Tapi di saat yang sama aku panik. Bagaimana caranya aku menangkap basah orang yang bertanggung jawab jika akulah yang memulai rumor itu? Meski tak sengaja, sungguh dilema. Tunggu dulu, kurasa aku punya ide. Bagaimana kalau aku salahkan pembuat onar? Lagi pula mereka tak akan peduli. Sementara aku, murid dengan nilai A ini, terlibat masalah karena ini bisa mempengaruhi kesempatanku masuk ke kampus bergengsi dan menghancurkan hidupku. Tepat di saat itu, cowok bernama Bob ini melewati kami, lalu bersandar di dinding dan menggulir ponselnya. Bingo, kena kau. Kuletakkan satu tangan di dinding dan menatapnya curiga. Hei Bob, bagaimana kabarmu? Baik. Jadi, soal rumor Willow? Dari siapa kau dengar itu? Bob hanya mengangkat bahu lalu lanjut menatap ponselnya. Apa kau yang lakukan? Mungkin kau bosan, jadi kau sebarkan rumor itu untuk mengganggu cewek baru itu? Aku benar? Atau bagaimana? Hanya saat itu Bob menatapku. Apa? Apa kau gila? Aku tak kenal si Willow ini. Lagi pula aku tak masuk minggu lalu karena sakit. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Oh astaga, ini gagal total. Sekarang aku harus bagaimana? Aku perlu waktu untuk berpikir. Oke, jangan panik Nat. Kau ini pintar, jadi kau pasti bisa pikirkan sesuatu. Itulah saat aku berpaling dan melihat wajah sedih Willow. Jangan khawatir, akan kutemukan siapa yang melakukannya. Aku menenangkannya. Tapi dalam hati aku menjerit. Aku benci bohong padanya, tapi ini tak sengaja. Aku tak pernah berniat menyebarkan rumor itu. Di saat itu, Lela muncul dan berkata dia ingin bantu. Hebat, seakan pencarian ini masih belum cukup rumit. Lela memberitahu kami kalau dia dengar rumor ini dari si culun Ben. Jadi kami semua melacak dan menanyainya. Tapi dia mendengarnya dari cowok lain, dan terus begitu sampai ada satu cewek yang bilang dia mendengarnya dari Ashley. Itulah saat aku ingat kalau Ashley ada di kelompok obrolan di ekspedisi itu. Oh tidak, aku harus mencegah pertemuan di antara kami. Jadi saat mereka melihat Ashley, aku membuat suara-suara aneh dan mengarang kalau aku sakit perut. Mereka masih akan menemuinya, jadi aku harus menjerit keras sekali seolah melahirkan. Di ruang UKS, aku terus menjerit seakan-akan aku sangat kesakitan. Suster mendiagnosa kalau itu bisa jadi usus buntu, jadi aku perlu segera dilarikan ke rumah sakit. Aku langsung berhenti berteriak segera saat mendengarnya dan berkata itu hanya karena aku sedang datang bulan. Nyaris saja, tapi paling tidak aku berhasil hentikan mereka menginvestigasi Ashley. Ya, terlalu cepat kusimpulkan, karena tepat setelahnya Ashley masuk ke ruang UKS. Tapi syukur, dia tak menyebutku. Sebaliknya dia bilang Carl yang memberitahunya soal itu. Untung bagiku. Carl absen hari ini, jadi perburuan harus berakhir di sini. Tapi sayang masih akan tetap berlanjut besok. Saat kami dengan lelah jalan keluar dari sekolah, aku melirik ke Willow dan melihatnya begitu sedih. Itu membuatku merasa sangat tak enak. Jadi untuk menebusnya, aku tanya apa dia mau makan sandwich. Tentu saja ku traktir, dan dia mengiyakan. Sandwich itu sangat enak. Dan Willow tampaknya menikmatinya juga. Senang rasanya melihatnya lebih bahagia, jadi kuputuskan memperpanjang perjalanan kami dengan pergi ke mall. Willow terus saja melirik sebuah gaun, tapi harganya di luar jangkauannya. Jadi sebagai teman yang baik, kubelikan dia sebagai hadiah. Ya, setidaknya itu bisa kulakukan setelah semua yang kuperbuat padanya, ya kan? Tapi kemudian kuperhatikan ada yang aneh. Saat aku berdiri di konter untuk bayar itu, aku berbalik dan melihatnya menyeringai. Lalu saat melihatku memperhatikannya, dia langsung tersenyum dan berterima kasih padaku untuk gaun itu. Aneh sekali. Hari berikutnya perburuan rumor pun berlanjut.
Kami menyudutkan Carl dan menanyainya, tapi dia tak ingat dari siapa dia mendengarnya. Leila menyuruhnya berpikir dengan hati-hati, tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang tak tahu. Leila jadi curiga, jadi dia langsung melaporkannya ke kantor kepala sekolah. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Hal berikutnya yang ku tahu, kami dipanggil lewat pengeras suara dan disuruh pergi ke ruangan kepala sekolah. Kemudian, Carl mengaku kalau kemarin dia mendapat pesan anonim lewat Facebook, mengatakan kalau orang itu berniat membayarnya jika setuju tak melaporkan nama yang memberitahu rumor itu. Ditunjukkannya pada kami ponselnya, tapi semua pesan dan akun pengguna sudah tak ada lagi. Itu benar, akulah pengguna anonim yang menghubungi Carl kemarin. Syukurlah, ku hapus pesan dan akun itu tepat waktu, tapi semuanya tak semudah itu. Kepala sekolah memutuskan untuk men-scourge Carl karena menahan informasi. Akhirnya, rencanaku bekerja, tapi kenapa aku tak senang karenanya? Sebaliknya, aku merasa tak enak. Sangat tak enak. Menyalahkan seseorang karena kekeliruanku itu tak benar. Aku tak bisa lakukan itu ke Carl. Jadi, aku berdiri dan berseru. Itu aku selama ini. Aku yang mulai rumor itu. Tapi itu tak sengaja. Ya, begitulah. Skor selama 2 minggu. Sekarang, Willow menolak mendengar permohonan maafku dan semua orang menganggapku ini musuh. Hanya Lela yang tetap di sisiku dan tetap bersikeras ada hal lain yang perlu diungkap. Lalu beberapa hari berikutnya saat aku berusaha mengatasi kebosananku dengan keripik kentang dan maraton nonton Love is Blind, Lela mampir dan memberitahukan berita mengejutkan. Ada kemungkinan kalau aku bukanlah yang menyebarkan rumor tentang Willow. Ternyata, Lela terus bertanya di seputar sekolah dan akhirnya ketemu cewek bernama Rosa yang punya reputasi suka bergosip. Rosa bilang ke Lela kalau dia sedang di kamar mandi saat tiba-tiba cewek di bilik sebelahnya mulai cerita tentang rumor itu. Rosa menganggapnya aneh, jadi dia menunduk dan melihat siapa itu. Tapi dia hanya bisa lihat sepasang sepatu Nike Air Force 1 warna pink. Kemudian Lela tanya padaku, "Kau tahu siapa yang selalu pakai sepatu itu kan?" Aku mengangguk. Tapi secara objektif, mungkin ada cewek lain yang punya sepatu yang sama, betul? Untungnya, Rosa juga lihat detail penting yang akan membantu kita menutup kasus ini. Di sepatu sebelah kanan ada bekas robekan. Kuperiksa sepatu tersangka kita dan sepatunya cocok. Jadi kami akhirnya tahu siapa pelaku sebenarnya. Hanya perlu rencana untuk menjebaknya. Esoknya kami memanggil Willow untuk menemui kami di kafe dan mengatakan padanya kami temukan pelaku sebenarnya. Tapi saat Willow tiba, dia langsung marah dan membentakku. "Berhenti menyalahkan orang lain. Mungkin orang itu mendengarmu saat kau membicarakanku selama trip ekspedisi itu." Segera saat Willow mengatakan itu, Lela dan aku saling pandang lalu tersenyum lebar. Apa yang lucu? Aku tak pernah beritahu kalau kusebarkan rumor saat di ekspedisi. Aku bahkan tak beritahu kepala sekolah. Aku hanya mengaku kalau akulah yang mengatakannya. Itu saja. Willow tampak kaget. Lalu kami memberitahunya soal Rosa dan bagaimana dia melihat sepatu Willow. Jadi Willow tak bisa berkelit lagi. Oke, itu memang aku. Aku tak pernah suka padamu dan kau pikir kau ini sangat sempurna. Jadi saat ekspedisi saya tak sengaja ku dengar kau membicarakanku seperti itu. Itu membuatku sangat marah sampai ku dapat ide sebarkan rumor tentang diriku sendiri lalu menyalahkannya padamu. Agar kau terlihat seperti orang jahat dan ku dapatkan simpati orang lain. Rencana jenius, ya kan? Oh, ya ampun. Siapa yang menyangka kalau korbannya sendiri sebenarnya merupakan pelaku kejahatan? Lela begitu marah sampai dia langsung ingin melaporkan Willow ke kepala sekolah, tapi aku langsung melarangnya. Aku sadar sebagian dari itu juga salahku. Jika aku tak beritahu orang lain sesuatu mengenai Willow, maka ini tak akan terjadi. Jadi iya, setelahnya aku dan Willow tak lagi saling bicara. Sebenarnya jika kulihat dia di lorong, aku sengaja lewat jalur yang lain. Tapi yang jelas, berkat insiden ini kupetik pelajaran yang berharga. Jangan pernah bergosip, karena itu nggak banget. Dan juga pilihlah temanmu secara. Aku sedang mengambil sebuah buku dari lokerku saat ada cowok yang berteriak mengagetkanku. "Hei semua, hasilnya ada di sebelah sini." Oh, itu hanya hasil dari The Mind Bus, lomba pengetahuan umum tahunan di SMA kami. Hei semuanya, kenapa buru-buru? Bukankah kita semua sudah tahu hasilnya seperti apa? Lihat, tak ada yang berubah. Itu namaku di sana, di peringkat pertama dari SMA Willowmere, seperti biasa. Dan tentu saja diikuti dengan pujian yang tak ada habisnya dari semua orang. "Bagus sekali, Millie, kau adalah pahlawan sekolah kami." "Oh ya Tuhan, kau ini luar biasa. Aku sangat iri padamu." "Yap. Hai, aku Millie. Cewek yang selalu unggul di tiap lomba sekolah. Dan karena itu dipuja oleh para siswa lainnya. Semua guru dan kepala sekolah." Kemudian di hari itu, segera saat aku melangkah keluar dari kelas seni, Alice, sahabatku yang bersemangat lompat keluar entah dari mana dan menjerit. "Aku baru saja temukan tempat yang sangat keren ini. Kita harus pergi ke sana sekarang juga." "Tak mungkin, aku ada babak final lomba Blast from the Past besok. Maksudku, sejarah adalah keahlianku. Jadi aku yakin menang, tapi aku masih mau menjejalkan beberapa materi di menit-menit terakhir." "Ayo, kami semua tahu, kamu toh akan memenangkannya. Kau sendiri bahkan bilang begitu. Ayo kita nongkrong sebentar, please." "Ya sudah, tapi hanya karena aku ini teman yang sangat baik." Baiklah. Aku harus akui, tempat ini sebenarnya cukup keren.
Kafe unik yang tersembunyi di ujung sudut jalan. Tapi tunggu dulu. Ada apa dengan stiker di jendela itu? Bukankah itu simbol SMA Livermore? Tak mungkin kami jejakkan kaki di tempat tabu itu. Ku coba menarik lengan Alice dan memberi tanda agar kami pergi meninggalkan tempat. Tapi dia teguh pada pendiriannya dan menjawab, "Ayo Milly, kita harus coba croissant mereka. Semua food blogger membicarakannya. Tapi ini teritori Livermore. Lihat. Lantas, tak akan ada yang mengenali kita." Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, dia menyeretku masuk ke dalam. Oh ya sudah, sepertinya kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Jadi lebih baik ku coba apa yang ditawarkan tempat ini. Kenapa pesanan kami lama sekali? Dan ada apa dengan Alice? Berapa banyak selfie yang dibutuhkan seorang cewek? Aku mengepalkan tangan menahan diri agar tak gelisah saat dua cowok jalan menuju meja kami. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Hei cantik, aku tak pernah lihat kalian di sini sebelumnya. Kamu kelas berapa? Oh tidak, haruskah aku jawab pertanyaan ini? Dengan cepat aku berpaling, pura-pura mencari-cari ke dalam tasku untuk menghindari tatapannya. Tapi mereka masih tak meninggalkanku sendiri saat cowok lainnya berkata, Tunggu, cewek ini sepertinya tak berasal dari sekolah kita. Apa kau? "Oh sial, apa dia mengenaliku?" Kulitku berkeringat karena gugup dan kurasa aku akan muntah. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Maaf, aku terlambat. Apa kalian sudah menunggu lama? Kemudian dia menjatuhkan diri duduk di sebelah kami. Melihat itu, dua cowok tadi pergi. Phew, tapi siapa cowok ini? Apa kami mengenalnya? Oh ya Tuhan, Evan, ini kamu. Apa ini kolong Calvin Klein yang baru? Baunya luar biasa sekali padamu. Hah? Evan? Apa Evan Summers? Siswa terbaik Livermore alias saingan terbesarku di perlombaan besok? Di tengah kegembiraan Alice dan tatapan bingungku, Evan hanya tersenyum kecil lalu bangkit pergi. Dia memang malaikat yang dingin. Apa? Bagiku dia itu arogan. Kalian mungkin bertanya-tanya apa yang menjadi kesepakatan antara Willamette dan Livermore ya kan? Keduanya merupakan SMA terbesar di kota ini, tapi sama seperti kutub magnet, mereka saling tolak-menolak. Kedua sekolah ini sudah jadi musuh sejak lama, saling bersaing mulai dari prestasi akademik hingga kegiatan kolektif. Di perlombaan yang diselenggarakan oleh kota seperti maraton, dekorasi Halloween, dan bahkan lomba memasak. Dan tentu saja, siswa-siswa dari kedua sekolah itu saling benci sampai-sampai kami punya batasan di kota ini. Sebagai contoh, kafe ini hanya diperuntukkan siswa Livermore, sedangkan hanya siswa Willamette yang boleh masuk ke toko buku. Melanggar peraturan ini dapat menyebabkan terjadinya pembantaian. Sekolah menganggap ini sangat serius, karena itu bahkan ada aturan yang mengatakan kami tak boleh saling berinteraksi, dan pacaran adalah hal yang sangat dilarang. Kalian tahu, sebagai siswa terbaik Willamette, aku tak boleh biarkan ada yang tahu aku sudah menjejakkan kaki di wilayah Livermore. Karena jika mereka tahu, hidupku tak akan ada artinya. Dan juga karena posisiku nomor 1, aku punya kewajiban membantu sekolahku memenangkan hadiah sebanyak mungkin. Dan lomba sejarah ini bukan pengecualian. Dengan cemas, kutunggu pemandu acara untuk mengumumkan hasilnya. Dan 20 poin terakhir diberikan ke SMA Livermore, yang menjadikan mereka pemenang lomba hari ini. Dari sisi lain aula, para siswa Livermore bertepuk tangan. Dan mereka semua menyerbu Evan dan memeluknya. Melihat Evan yang sombong dengan wajah penuh kemenangan membuatku makin kesal. "Selamat, kau luar biasa." "Alice, kita kalah. Hanya selisih 5 poin, peringkat kedua masih bagus. Tapi itu aku yang dikalahkan oleh si Evan itu." Alice yang malang berusaha untuk tetap senyum malu-malu padaku. Aku juga tak ingin melampiaskannya padanya, jadi aku segera pergi. Keesokan harinya aku sedang berjalan di koridor sekolah, sibuk dengan urusanku sendiri. Saat sekelompok siswa bergosip tentangku. Dia pasti kalah lomba dengan sengaja. Ya, pertanyaannya sangat mudah. Semua orang tahu kalau dolar US pertama dicetak di tahun 1862. Kenapa mereka katakan hal jahat seperti itu tentangku? Aku berusaha keras mengajukan ejekan mereka dan mengalihkan perhatianku dengan ponselku. Tapi, apa ini? Seseorang mengunggah fotoku, Alice dan Evan duduk bersama di kafe itu tempo hari. Oh tidak. Dan parahnya lagi dari sudut ini, kami semua terlihat seperti dekat. Geram ku tinggalkan tempat, tapi Polly, gadis menyebalkan ini, menghadang jalanku dan mengejekku. "Milly, kalau kau tak suka tempat ini, kau bisa saja pindah sekolah. Sengaja kalah dari Livermore itu sungguh memalukan." Aku tak melakukan hal seperti itu, dan itu bukan urusanmu. Aku segera pergi darinya dan teman-temannya yang menyeringai. Masalahnya sepertinya seluruh sekolah sudah melihat foto itu dan menyimpulkan kalau aku ini pengkhianat. Paling tidak keadaan tak mungkin lebih parah lagi ya kan? Salah. Nasib sialku berlanjut saat ku terima kembali esai bahasa Inggrisku. B-. Ini tak mungkin. Aku tak pernah dapat nilai kurang dari A, sekalipun.
Aku sedang memeriksa tesku saat tiba-tiba ada pengumuman lewat pengeras suara memintaku datang ke ruang kepala sekolah. Millie, kau biasanya murid yang sangat unggul, tapi kuterima beberapa berita tak menyenangkan tentangmu akhir-akhir ini. Dan nilaimu sangat merosot. Aku hanya bisa menatap lantai dan bergumam. Saya menyesal sekali. Aku tak pernah dibentak oleh kepala sekolah sebelumnya. Ini adalah hari terburuk di hidupku. Bu Garcia terdiam beberapa saat sebelum dia melanjutkan. Namun, saya masih punya keyakinan padamu. Jadi saya akan beri kamu kesempatan terakhir untuk buktikan dirimu. Kota ini jadi tuan rumah camp mesin Rube Goldberg dan sekolah kita harus menang. Bisakah kau wujudkan itu, Millie? Kupaksakan tersenyum dan mengangguk. Tak masalah, Bu. Hadiah pertama akan jadi milik kita. Percayalah. Ini kesempatanku untuk tunjukkan ke semua orang kalau aku mengabdi ke sekolah ini. Namun ada satu masalah sepele yang sangat kecil. Fisika bukanlah keahlianku. Tak apa, aku hanya perlu lakukan yang terbaik ya kan? Kuhabiskan 2 minggu berikutnya membuat rencana, meneliti, dan menguji ide dengan kelompokku. Namun akhirnya kami berhasil ciptakan mesin Rube Goldberg yang sempurna. Mesinnya mencakup 15 langkah jenius untuk menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu menyalakan bola lampu. Akhirnya camp akhir pekan tiba dan aku sangat bersemangat untuk pamerkan hasil karya timku. Besok akan kubuat nama Willowmere kembali ke puncak. Lalu tiba-tiba Bu Garcia menepuk pundakku dan memberi isyarat padaku untuk pergi ke sudut kosong lalu berkata dengan cemas. Mesin Livermore sudah sangat dipuji oleh para juri. Kalau begini kemungkinan besar mereka akan menang. Dan itu akan berarti penghinaan bagi kita. Jangan khawatir, aku berusaha semaksimal mungkin. Kami akan tambahkan magnet dan pegas tambahan. Itu tak perlu. Satu-satunya cara agar kita menang mengalahkan Livermore adalah jika karya mereka menemui masalah. Ia menghela nafas kemudian berbalik untuk pergi. Merasa lesu aku memandang ke bawah ke arah kakiku. Itulah saat kulihat sebuah pisau lipat. Dengan nama Bu Garcia tercetak di atasnya, tergeletak di lantai. Aku memungutnya lalu memanggil, Bu, Anda menjatuhkan pisau Anda. Tapi Bu Garcia tak berhenti berjalan dan tidak pula berbalik. Dan hanya membuat gerakan menggunting dengan jemarinya. Apa mungkin kalau yang Bu Garcia maksud? Yep, sudah pasti. Itu satu-satunya cara. Jadi malam itu, kutunggu hingga semua orang tertidur. Lalu aku menyelinap ke galeri dan memotong seutas kawat yang menahan bola lampu di model milik Livermore. Seharusnya itu sudah cukup. Aku hendak meninggalkan ruangan ketika tiba-tiba lampu menyala. Apa yang kau lakukan di sini? Aku... Kau baru saja melakukan ini ya kan? Ya. Memang kenapa? Lakukan saja. Adukan jika kau mau. Ini semua sungguh tak berguna. Lalu dia duduk dan mulai perbaiki modelnya. Hah? Apanya yang tak berguna? Ya Tuhan, dia ini begitu bangga dengan dirinya sendiri. Baik kalau begitu. Kau tunggu saja, Evan. Akan kukalahkan kau dengan kemampuanku sendiri. Kita lihat saja apa kau nanti masih saja jadi tuan arogan. Tiba giliran kelompokku, dan untuk 3 langkah pertama, mesin Rube Goldberg berjalan cukup lancar. Tapi ketika sampai langkah keempat, tiba-tiba kayu itu rubuh, menyebabkan kelereng jatuh ke tanah dan mesinnya berhenti bekerja. Kami semua saling pandang dengan panik. Tidak mungkin ini terjadi. Kami sudah menguji cobanya berkali-kali pagi ini, dan mesinnya bekerja dengan sangat baik. Aku bergegas memeriksa apa yang salah dengan mesinnya, tapi aku kesulitan dan tak bisa temukan cara untuk memperbaikinya ketika tiba-tiba ada suara yang berkata, "Biar kulihat." Aku mendongak. Itu adalah Evan. Aku menyingkir untuk memberinya ruang, ketika tiba-tiba Bu Garcia muncul. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Jelas SMA Livermore tahu satu-satunya cara mereka menang adalah dengan menyabotase karya terbaik. Seluruh aula mulai bergejolak, tapi kurasakan kulitku merinding karena gelisah. Aku tak terpikir ini perbuatan Livermore. Lihat Evan, dia bahkan tak repot-repot mengadukan ke juri tentang insiden kemarin malam. Segera setelahnya, kepala sekolah Livermore, Bu Haris berkata, Bu Garcia, Anda tak bisa seenaknya menuduh kami tanpa bukti. Jelas Anda adalah pihak yang merasa perlu lakukan taktik curang untuk menang, bukan kami. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengitari kerumunan orang banyak supaya orang bisa melihat. Aku terkesiap kaget. Di layar itu ada fotoku berdiri di samping model Livermore dengan sebilah pisau. Bu Haris melanjutkan, mengingat kami berhasil memperbaikinya tepat waktu, kami putuskan untuk tak menyebutkan apapun soal itu. Tapi kemudian Anda tega menuduh kami. Kerumunan orang melotot dan mencemoohku. Dan aku ingin sekali lantai ini menelanku hidup-hidup. Aku sudah curahkan keringat dan air mata untuk menciptakan model kami. Dan sekarang orang-orang hanya mengira aku ini curang. Bagian terburuknya adalah mereka benar. Aku begitu. Para juri pergi mendiskusikan ini. Kemudian mereka mengumumkan kesimpulan mereka. Willowmere telah didiskualifikasi. Segera Bu Garcia menimpali. Ini sangatlah tak adil. Itu aksi dari satu individu bukan keseluruhan kelompok. Aku yakinkan kalian kalau Millie tak lagi berada di kelompok.
Jadi biarkan sekolahku lanjut lambat tanpanya. Aku mematung karena terkejut. Bagaimana bisa Bu Garcia lakukan ini padaku? Ini semua adalah idenya, bukan begitu? Dia yang memberiku pisau itu. Aku tersadar dengan apa yang baru saja terjadi, lalu aku jatuh berlutut dan menangis. Semua kerja keras itu sia-sia. Bahkan Alice yang memeluk untuk menenangkanku tak mampu melepaskanku dari perasaan terpuruk yang memilukan. Kemudian yang mengagetkanku, Evan berkata, "Bu Garcia, bisa Anda jelaskan kenapa pisau ini dengan nama Anda terukir di atasnya berada di samping model kami?" Dia mengangkat pisau itu ke atas untuk dilihat semua orang. Ups, karena semua ketegangan malam kemarin aku pasti telah menjatuhkannya. Bu Garcia berubah pucat pasi dan semua orang mulai membicarakan tentang hal itu. Aku tak percaya Anda bersekongkol dengan siswa Anda untuk melakukan ini. Anda tak jauh beda dengannya. Malam kemarin Bu Haris menyuruhku untuk mengutak-atik model Willowmere, tapi aku menolak. Karena kalau menang, saya ingin itu dengan cara yang adil. Seluruh aula sekali lagi mulai bergejolak dan melongo keheranan saat Evan melanjutkan. Saya sangat lelah dengan perseteruan kecil antara sekolah kita. Itu sangat bodoh dan tak ada artinya. Para juri pergi mendiskusikan ini lebih lanjut dan kembali dengan pengumuman baru. Sekolah kami berdua didiskualifikasi. Sungguh memalukan. Tapi, ya, ini demi yang terbaik. Kami semua tak pantas berada di sini. Wah, sungguh peristiwa luar biasa. Skandal antar dua sekolah jadi gosip panas di kota selama berhari-hari. Mereka bahkan membahasnya di rapat kota bulanan. Itulah saat kebenaran muncul bahwa Bu Garcia dan Bu Haris punya sejarah buruk. Mereka berdua 1 tahun angkatan di sekolah dan berkompetisi sengit satu sama lain. Jadi, bertahun-tahun kemudian saat mereka berdua jadi kepala sekolah dari kedua sekolah tadi, mereka memulai perang kebencian ini. Pada akhirnya, kedua kepala sekolah dipaksa untuk mundur dari posisinya. Jadi, sekarang bagaimana? Nah, tak ada lagi aturan bodoh mengenai kemana aku boleh pergi, yang mana itu hebat. Karena aku sebenarnya suka sekali di sini. Aku sudah belajar dari kesalahanku dan aku tak akan pernah lagi biarkan orang lain menekanku untuk berbuat curang lagi. Kedamaian sudah kembali di lingkungan sekolah dan rasanya menyenangkan. Oh, sedangkan Evan, aku sebenarnya sedang belajar bersamanya sekarang untuk kuis 11 from the Fast kami berikutnya. Hanya saja kali ini aku sungguh akan mengalahkan dia. Aku tak percaya aku berdiri di sini di tengah hiruk-pikuk konser ini dengan kerumunan penggemar gila menyoraki si Isaac ini. Yang aku bahkan tak peduli sama sekali. Hai. Oh iya, namaku Hazel. Saat aku setuju dengan teman-temanku untuk melakukan perjalanan darat ini menuju ke Carolina untuk datang ke festival skydiving, nah, ini tak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya, itu mereka, Ivy dan Zoe. Cewek-cewek yang menipuku mengira ini konser idola mereka adalah pembukaan festival tersebut. Di sanalah aku, bersemangat menunggu pertunjukan udara yang menakjubkan. Tapi sebaliknya, aku terjebak di kumpulan penggemar ini. Kenapa mereka sangat berisik? Pendengaranku sebaiknya tak rusak permanen karena ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, menjadi satu-satunya yang tenang di sini, mereka menempatkanku bertanggung jawab atas fancam mereka. Parahnya lagi, kenapa ku pesan hoodie custom yang serasi untuk kami semua? Itu membuatku terlihat seolah jadi bagian dari grupis ini. Akhirnya kebisingan ini usai. Tapi aku terjebak di antara penggemar yang jalannya lamban. Dan di mana teman-temanku? Aku bahkan tak bisa menelpon mereka karena bateraiku habis. Aku akan naik taksi kembali ke persewaan Airbnb kami saja, lalu menghubungi mereka dari sana. Toh, aku terlalu lelah. Mari keluar saja dari tempat ini sesegera mungkin. Lupakan malam yang rusuh ini, karena aku akan menikmati pemandangan dunia dari atas di festival musim gugur yang asli besok. Dan itu yang terpenting. Wah, festival ini menyediakan segalanya untuk acara. Mulai dari pelayanan yang penuh perhatian, live musik luar biasa, dan makanan enak. Sangat sepadan dengan bertahan di konser mengerikan itu. Semuanya berjalan sangat baik. Hingga kulihat wajah panik Ivy. Girls, ini soal Isaac kesayangan kita. Setelah konser kemarin malam, dia menghilang dengan seorang gadis misterius. Lihat tuh di ini. Apa itu terlihat familiar untukmu? Oh ya Tuhan, itu salah satu dari hoodie kostum kelompok kami. Apa mungkin? Aku bisa lihat lirikan curiga Zoe kepadaku dan Ivy. Untuk apa tatapan itu? Apa kau menuduhku? Ya, terserahlah, bukan aku. Itu yang pasti. Ivy, kau terlalu lama untuk kembali ke mobil kemarin malam. Sedangkan kau Hazel, kau tak bisa dihubungi lama sekali. Astaga, bateraiku mati. Aku sudah bilang ke kalian itu. Dan aku tak punya urusan dengan idola kesayangan kalian. Lagi pula, jika salah satu dari kita kabur dengannya, maka kecil kemungkinan kita sedang berdiri di sini ya kan? Oh iya, kalian berdua bisa tinggal di sini dan saling curiga kalau kalian mau. Tapi aku akan pergi skydiving. Lalu aku bergegas pergi. Aku sangat frustrasi aku sudah terseret ke dalam masalah ini. Ponselku mati berkat fancam bodoh mereka. Cukup sudah. Mari kita lupakan saja.
Aku tak akan biarkan apapun merusak momen ini. Guys, lihat. Aku berada di antara kumpulan awan. 10.000 kaki di atas permukaan tanah dan nafasku rasanya benar-benar diambil. Tak peduli berapa kali pun sudah kulakukan ini, rasanya tetap semenegangkan seperti saat pertama. Adrenalin yang terpacu ini sungguh luar biasa. Wah, itu menakjubkan. Syukur aku berhasil mengambil beberapa rekaman spektakuler dari kota Chester yang cantik. Tunggu dulu. Saat aku hampir mendarat, kameraku menangkap wajah yang tak asing. Zoe. Bukankah dia seharusnya bersiap terbang? Jadi kenapa dia ngobrol dengan seseorang di parkiran? Sungguh aneh. Melihat lebih dekat, pria asing itu adalah Isaac, penyanyi yang menghilang itu. Aku tak salah lihat kan? Aku langsung menelpon Ivy dan kami segera lari ke parkiran. Kena kau. Kau sebaiknya punya alasan bagus untuk ini. Isaac, apa ini sungguhan? Jadi, kaulah yang melarikan diri dengannya kemarin malam? Zoe tak bisa berkata-kata saat itu dan terus menghindari kontak mata dengan kami. Tapi akhirnya, di bawah pertanyaan tajam Ivy, dia akhirnya berbicara dan ceritakan semuanya kepada kami. Jadi, kemarin malam saat kami terpisah dalam kekacauan pasca konser, Zoe sedang berusaha temukan kami saat dia tak sengaja menabrak cowok yang sedang menyamar. Coba tebak. Yap, tak lain adalah Isaac McGuire dalam wujud aslinya. Dia hampir meneriakkan namanya, jadi dia langsung menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Menyadari kalau Isaac sedang dikejar, Zoe kemudian memasang tudung hoodie-nya untuk menutupi wajahnya dan mengikutinya tanpa bertanya. Jadwal yang padat ini terlalu berlebihan. Aku bahkan tak ingat lagi kapan terakhir kali aku punya waktu yang cukup untuk diriku sendiri. Aku butuh istirahat. Dan aku tak peduli. Tapi Ivy benar-benar terlihat seperti akan menitikkan air mata untuk idolanya yang malang itu. Ya, kalian lihat, ini darurat. Aku tak bisa tidak membantunya. Kemudian kami sudah berpisah jalan kemarin malam, tapi manajerku berhasil melacakku, jadi kami harus segera kabur. Yang kupunya hanyalah ponsel ini, jadi aku sangat butuh bantuan kalian. Dan itulah saat kami mulai mendengar bisik-bisik. Seseorang sepertinya mengenali Isaac, jadi tanpa menunda, kami langsung masuk ke dalam mobil. Tapi, siapa yang duduk di sebelahku? Astaga, make up cewek ini sangat mencolok dan parfumnya sangat kuat sampai tenggorokanku tersumbat. Siren, kau Siren kan? Oh, aku mengagumi chemistry-mu dengan Isaac di film. Sepertinya kalian dilahirkan untuk satu sama lain. Tapi, tunggu, apa kalian berdua kabur bersama? Ternyata cewek flamboyan itu adalah Siren, artis baru yang main film dengan Isaac. Melihat caranya tersipu sementara Isaac tetap diam, aku tak menyangkalnya. Sudah jelas mereka adalah pasangan yang membawa romantisme mereka di luar layar. Jadwal padat, kelelahan, omong kosong. Jelas, dia hanya membuat alasan untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya. Oh astaga, kau bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Wajahmu adalah berkah dari surga. OMG, Ivy perlu hentikan itu. Dilihat dari wajah sok Siren, dia jelas sudah cukup besar kepala tanpa perlu disanjung lagi. Tapi tidak. Ivy terus membanjirinya dengan pujian. Maksudku, apa dia serius sesuka itu dengan aktris ini? Hidungmu sangat cantik dari dekat. Dari mana kau dapatkan operasi hidungmu? Mendengar itu, Siren langsung berhenti tersenyum dan menutupi hidungnya dengan kesal, yang hampir membuatku tertawa. Operasi meruncingkan dagu, filler bibir, operasi hidung. Bagaimana mungkin dia bisa berakting dengan wajah kaku begitu? Maaf sudah merepotkan semua. Tapi tinggal di hotel bukan ide yang bagus sekarang. Bisakah kalian bantu kami mencari akomodasi alternatif? Ya. Aku menawarkan diri untuk membantu kalian berdua. Kulihat dengan jijik saat Ivy dan Zoe dengan panik menelpon dan mengirim pesan ke kenalan mereka. Tapi tak seorang pun bisa membantu. Tiba-tiba Ivy menoleh padaku dan memberiku tatapan memelas. Hazel, kau harapan terakhir kami. Kau harus membantu kami. Please. Oh, tidak lagi. Ivy tahu aku tak bisa berkata tidak padanya saat dia memasang wajah memelas itu. Oke, baiklah. Meski tak ingin, aku setuju membiarkan mereka datang ke rumah keluargaku di pinggiran kota selama beberapa hari. Tapi hanya beberapa hari. Aku tak mau ada anggota keluargaku yang tahu aku habis dari sana. Wah, aku tak percaya aku belum pernah ke sini selama 10 tahun. Tempat ini menyimpan beberapa kenangan indah masa kecilku, tapi juga beberapa yang tak terlalu bagus. Terutama satu yang menghantui. Kenapa kau tak bilang ke kami kalau keluargamu itu kaya?
Akan sangat menyenangkan tinggal di mansion megah seperti ini. Tapi sepertinya keluargamu tak sering datang ke sini. Tempatnya sangat dingin dan muram. Ya, dia benar. Sejak hari itu, tempat ini tak pernah jadi rumah lagi bagiku. Hanya rumah kosong yang suram. Aku masih larut dalam pikiranku saat suara memekakan telinga dari benda pecah berasal dari lantai atas. Kami semua bergegas ke lantai atas untuk melihat ada apa dengan keributan itu, dan kemudian Siren berdiri di sana di kamar orang tuaku. Vas yang pecah di kakinya, dan parahnya, dia memakai gaun ibuku. Lepaskan sekarang juga! Siren hanya mengangkat bahu, melangkahi serpihan vas yang pecah itu, lalu melenggang ke seberang ruangan dan bahkan berhenti untuk berpose di akhir. Ini kan cuma gaun lama. Kenapa serius sekali? Aku sangat geram sampai-sampai saat dia jalan kembali aku menjegalnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Isaac dengan cepat membantu Siren berdiri. Lalu dia sembunyi di balik punggungnya lalu berakting menitikkan air mata buaya mengatakan aku mengganggunya. Oh, tolonglah. Aku cukup muak dengan si ratu drama ini dalam sehari. Jadi aku hendak menerjangnya untuk memberinya pelajaran. Tapi Isaac menghadangku. Maafkan Siren, dia itu kekanakan. Tapi kusarankan kau sebaiknya menenangkan diri dulu. Itu benar Hazel, mereka berdua tak membawa barang pribadi. Lagi pula, Siren hanya sedikit ceroboh. Kau sebaiknya perhatikan pacarmu baik-baik. Ganti pakaianmu, jangan pernah sentuh barang ibuku lagi, paham? Sekarang aku siapkan ruangan untuk kita semua. Nah, hanya ada 2 kamar yang bisa dipakai di sini, karena kebanyakan kamarnya kotor dan tanpa perabot. Jadi, ku pakai sofanya lalu memberi 1 kamar untuk temanku dan kamar lainnya untuk sepasang kekasih itu. Tapi saat Siren menatap puas dengan meraih tangan Isaac untuk menuntunnya ke kamar mereka, Isaac cuma menepisnya dan bilang kalau aku bisa pakai ranjang itu dan dia akan pakai sofanya. Oh tidak, sofa itu milikku. Aku tak mau berbagi ranjang dengannya. Tapi Isaac mengacuhkan keberatanku dan merebahkan diri di sofa untuk mengakuinya. Zoe dan Ivy dengan cepat bergegas ke atas. Mereka penyebab kekacauan ini, tapi jelas tak satu pun dari mereka cukup berani berbagi kamar dengan Siren. Dasar sekumpulan seleb pengganggu yang menyebalkan. Bagaimanapun, aku kelelahan. Sudah waktunya aku istirahat. Cewek itu sebaiknya tak mendengkur. Siren mulai memasang white nose bodoh lalu langsung tertidur. Aku sebaliknya, meski sudah mematikan lagu pengantar tidurnya yang aneh itu, aku terus berguling-guling. Tidak ada gunanya. Tak kunjung tidur. Jadi, ku tinggalkan kamar itu untuk mengambil air. Aku hendak turun ke bawah untuk mengambil air ketika ku dengar bunyi piano. Oh, Heart and Soul. Sudah lama sekali tak ku dengar melodi indah ini. Musik itu mengantarku ke sebuah ruangan di mana mulai terlihat siluet laki-laki dengan penuh gairah memainkan piano. Oh, kenangan. Tak ada yang lebih kusukai daripada duduk di samping ayahku dan mainkan lagu-lagu gembira dengannya. Tapi kemudian semua hancur berantakan dan belum kusentuh piano sejak itu. Ya. Hingga hari ini, aku duduk di sampingnya dan membiarkan jemariku meluncur di atas tuts. Aku tenggelam dalam melodi musik yang harmonis dan biarkan nada-nada itu membawaku kembali ke masa lalu. Hingga sebuah jeritan menyadarkanku, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Aku benar-benar tenggelam dalam harmoni indah yang aku dan ayah mainkan ini. Hingga, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Terkejut, aku berbalik melihat Siren berdiri di sana dengan mata berapi-api. Oh Tuhan. Aku langsung kembali ke akal sehatku dan menyadari kalau di sebelahku, laki-laki yang jamming bersamaku bukanlah ayahku, melainkan Isaac, pacarnya. Oh tidak, apa yang kulakukan? Segera ku hapus air mataku dan hendak pergi. Tapi Isaac meraih tanganku dan menatapku dengan bingung. Berada di sini lagi, di rumah ini sudah cukup sulit tanpa melibatkan cinta segitiga ini. Jadi ku tarik lepas tanganku dan lari dari sana. Ya, ini aku lagi, Hazel. Di bagian terakhir ceritaku, teman-temanku melibatkanku untuk membantu idola mereka, Isaac, dan pacar aktrisnya Siren untuk kabur dari pengamatan publik sebentar. Sekarang aku terjebak di rumah lama keluargaku dan harus menghadapi masa laluku. Semua kenangan ini membanjiri pikiranku. Ada yang bagus, ada yang buruk. Dan sebelum kusadari, aku mencampur adukan masa lalu dengan realita. Itulah bagaimana aku tak sengaja bermain piano dengan Isaac dan membuat Siren terbakar cemburu. Pada saat itu, Siren membuka pintu lalu menyerbu ke arahku. Hei, jangan sampai aku memergokimu menggoda cowokku lagi. Maaf, apa katamu?
Dia bahkan bukan tipeku. Lagi pula bersaing cinta denganmu kedengarannya jauh lebih merepotkan dibandingkan manfaatnya. Dia terus saja cemberut. Jelas, dia sangat marah denganku. Tapi dia pasti sudah paham tak ada lagi yang bisa dia katakan tentang masalah ini. Tapi ini tak menghentikannya jadi diva yang paling menuntut dan memusingkan di planet ini. Dia mendongakkan hidung pada makanan dan minuman yang kami sajikan padanya dan bersikeras kalau dia tak mungkin mengkonsumsi apapun yang tak organik. Dibuangnya pakaian yang kami pinjamkan ke lantai bawah karena, mengutipnya, pakaian itu vulgar, tak pantas untuknya. Lalu dia meminta Ivy mengambilkan baju-baju karya desainer. Pernah, Zoe bahkan harus mengemudi 1 jam lebih ke mall hanya untuk beberapa lilin berpengharum. Kenapa kalian bertanya? Ya, Siren menuduhku memancarkan energi buruk yang telah mempengaruhi tidur dan kesehatannya. Jadi dia perlu bersihkan aura di sekitar sini. Omong kosong. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia tidur seperti batang kayu. Sepertinya tinggal di rumah yang sama dengan idola mereka dan pacarnya, tak sama seperti yang dibayangkan. Ya kan, Ivy dan Zoe? Namun, berlawanan dengan Siren si mimpi buruk, Isaac cukup mengejutkanku dengan benar-benar membantu di sekitar rumah. Dia tukang masak yang handal dan tangannya terampil memperbaiki berbagai hal. Oke, kuakui sebelumnya kukira dia itu hanyalah salah satu selebriti tak berguna di luar sana. Tapi sepertinya dia tak ada masalah melakukan aktivitas angkat beban. Lagi pula, sikapnya ini menutupi perilaku menjengkelkan pacarnya, yang membuat semua ini sedikit lebih bisa ditoleransi. Sampai suatu kali, kami sedang mendayung di sungai dekat mansion. Ya, lebih tepatnya, hanya aku. Karena apa yang bisa kami harapkan dari 2 superstar kami? Tapi di sini cantik, kan? Ini ide cemerlang Siren, karena dia ingin beberapa foto Insta yang baru. Kalian mungkin bertanya-tanya di mana Zoe dan Ivy. Yap, mereka menjelajahi toko-toko di beberapa kota untuk mencari foie gras yang etis. Lihatlah dia, mengatakan dia merasa sakit tak bisa mendayung. Tapi rupanya dia cukup sehat untuk tersenyum untuk kamera dan lakukan puluhan pose yang berbeda. Tiba-tiba Siren hendak berdiri untuk dapatkan pencahayaan yang lebih baik yang mana membuat perahu bergoyang. Aku berteriak padanya untuk duduk, tapi kemudian sebelum aku paham apa yang terjadi, perahunya oleng dan aku terjatuh ke air. Kuayunkan tangan dan kakiku dan berusaha sebisa mungkin untuk mengangkat kepalaku di atas air, tapi tak berhasil. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di bawah air. Aku sungguh percaya inilah saatnya. Dunia mulai gelap di sekelilingku, ketika tiba-tiba ada lengan yang merengkuhku dan menarikku ke pinggir. Hazel, bisa kau mendengarku? Perlahan ku buka mataku dan melihat wajah khawatir Isaac menatapku ke bawah. Hazel, syukurlah. Dengan lembut dia membantuku duduk, lalu bertanya apa aku baik-baik saja. Untuk sesaat, kehangatan tubuhnya membuatku tersipu. Sudah jelas hampir tenggelam, membuatku jadi lupa daratan. Maksudku, aku tak mungkin punya perasaan terhadapnya, ya kan? Sebelum aku sempat merenung jauh, Siren yang basah kuyup menghampiri kami. Isaac, kenapa kau selamatkan dia, bukan aku? Siren, ini bukan waktunya bersikap dramatis. Aku tak mungkin mendatangimu, seorang perenang handal, dibanding Hazel yang sungguhan tenggelam. Mendengar Isaac mengatakan itu, dia memutar matanya, lalu bergegas pergi, meninggalkan jejak kaki basah di belakangnya. Hal terakhir yang kami butuhkan di rumah ini adalah lebih banyak ketegangan. Jadi aku segera menoleh padanya dan berkata aku baik-baik saja dan dia sebaiknya pergi dan selesaikan masalah dengan pacarnya. Dengar Hazel, Siren itu bukan pacarku. Aku tak menyukainya seperti itu. Sedangkan kau dan aku, kita jelas punya keterkaitan. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa dia sungguhan baru saja katakan itu? Atau mungkin aku mengalami gegar otak dan berkhayal? Siren itu seperti adik kecilku. Akan kujelaskan ini nanti. Tapi pertama, kau butuh istirahat. Lalu dia lingkarkan tangannya ke tubuhku dan menuntunku balik ke rumah. Kuhabiskan sisa hari itu di ranjang merasa demam. Kemudian, waktu subuh esok paginya, aku terbangun karena mendengar keributan dari lantai bawah. Guys? Ada apa ini ribut-ribut? Itu Isaac dan Siren. Mereka sudah pergi dan mereka membawa mobilnya. Apa? Itu satu-satunya transportasi kami keluar dari sini. Bagaimana bisa mereka begitu egois meninggalkan kita di sini seperti ini? Kami coba hubungi Isaac tanpa henti, tapi tak ada jawaban. Hebat. Disinilah kami sekarang, di area terpencil yang butuh waktu berjam-jam hanya untuk temukan pengendara yang bisa ditumpangi. Belum lagi betapa beresikonya itu. Semuanya kacau. Kami sedang panik ketika tiba-tiba pintu terbuka dan berjalan masuk Isaac dan Siren tersenyum dan bergandengan tangan. Dari mana kalian? Kalian tak bisa pergi begitu saja tanpa beritahu kami. Oh,
Ivy pinjami kami mobilnya. Apa dia tak bilang? Aku dan Zoe mengalihkan pandangan ke Ivy. Dia terbata-bata. Tapi kukira kalian berdua hanya pergi sebentar, bukan menghilang semalaman tak bisa dijangkau. Tenang, semua ketegangan ini akan membuat kalian keriput. Lalu Siren menyeringai padaku, sambil mengibaskan rambutnya ke belakang lalu melanjutkan. Kami pergi ke bioskop drive-in dan itu romantis sekali. Kami tak ingin malam berakhir, jadi kami jalan-jalan berkeliling kota hingga dini hari. Apa maksudnya itu? Berlebihan baginya yang hanya menganggapnya adik. Aku merasa seperti orang bodoh karena mempercayai kebohongannya. Kami mengubah semua rencana kami untuk bantu kalian sembunyi dari publik. Dan ini bagaimana cara kalian berterima kasih? Dengan bertindak seperti ini? Tidak lagi. Keluar dari sini. Sekarang juga. Sebelum ada yang sempat berkata apapun, teleponku bergetar. Itu temanku Erika. Dia tanya padaku apa cerita tentangku yang jatuh cinta dengan Isaac itu benar. Hah? Apa maksudmu? Dengan panik ku akhiri panggilan dan tersambung online untuk memeriksanya. Ternyata pada akun Instagram toko tempatku custom hoodie kembaran, pemilik toko sudah posting fotoku memakainya. Wajar, tak butuh waktu lama untuk para penggemar fanatik itu melakukan riset dan cari tahu tentangku. Tapi parahnya lagi, postingan lain yang sedang tren yaitu dari perusahaan manajemen Isaac yang mengkonfirmasi kalau kami berdua pacaran. Omong kosong apa ini? Aku segera menyuruh Isaac untuk menelpon perusahaannya dan memasang pengeras suara. Isaac, kita dapat jackpot. Kau mungkin tahu pianis dan komposer Edward Moritz, kan? Hazel Moritz itu putrinya. Maksudmu? Semua orang tersentak kaget melihatku. Mungkin ini waktunya bagiku mengungkapkan rahasia masa laluku, kebenaran yang tersembunyi sekian lama. Ya, Edward Moritz itu ayahku, tapi aku janji pada diriku sendiri 10 tahun lalu bahwa aku tak akan pernah bicara lagi dengannya. Manajer Isaac lanjut bicara lantang mengenai bagaimana skandal denganku akan menguntungkan karir Isaac, jadi tak perlu menyembunyikannya. Di saat itu, Siren tersentak. Kau ini bicara apa? Hei, apa kamu dengan Siren lagi? Aku sudah bilang padamu agar tidak berurusan dengan cewek itu lagi, kecuali kau sendiri mau cari masalah. Diamlah! Siren dengan geram merebut ponsel Isaac lalu mengakhiri telepon. Isaac, beritahu semua orang kalau yang kau cintai itu aku, bukan dia. Siren, kita tak pernah menjalin cinta. Kau sudah kelewatan. Apa? Kalian berdua tak pacaran? Jadi kami salah paham dengan semuanya sejak awal? Aku langsung tahu kalau ada yang tak beres. Tapi kau pura-pura jadi pacar aslinya dan perlakukan kami seperti bawahanmu. Siren berdiri di sana dengan wajah memerah, tangan terkepal. Aku memberimu hatiku, tapi yang kau lakukan hanyalah menyakitiku. Kali ini kamu membuat kesalahan besar, Isaac. Tunggu dan lihat saja. Siren pergi ke kamarnya, tapi kali ini tak satu pun dari kami menghentikannya atau menenangkannya. Esok paginya, kami tahu kalau Siren sudah tak ada. Tak ada satupun tahu di mana dia berada. Kami semua hanya berharap dia tak terlalu tersulut amarah yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kami. Dengan segera kami kemasi barang kami ke mobil, bersiap kembali ke kehidupan normal kami. Saat entah dari mana, sekumpulan reporter dan jurnalis muncul dan mengelilingi kami. Isaac, Nona Siren White sudah menuduh Nona Moritz menghancurkan hubungan kalian. Apa itu benar? Apa itu artinya Anda lari dari semua pertunjukan untuk pergi kencar rahasia dengan Nona Moritz? Nona Moritz, ayah Anda diketahui telah menghancurkan tak hanya keluarga Anda tapi juga keluarga lainnya. Semua demi keinginan egoisnya sendiri. Apa Anda sedang mengikuti jejaknya? Kilat blitz yang menakutkan ada di mana-mana. Tiba-tiba kudapati diriku terbawa kembali ke hari mengerikan 10 tahun lalu. Saat perselingkuhan ayah diketahui publik dan para wartawan memburu kami persis di tempat ini. Kilatan blitz tanpa ampun itu sama hebatnya sekarang dengan saat itu. Kenangan wajah ibuku yang bingung muncul di benakku, mata yang sembab, pipi basah oleh air mata, dan tatapan penuh ketakutan. Tapi wartawan tak hentinya mencecarnya dengan pertanyaan, tanpa peduli kondisinya yang rentan. Itulah hari di mana aku janji pada diriku sendiri bahwa tak hanya aku tak akan pernah mengejar musik, tapi aku juga tak akan memaafkan ayahku. Dalam kepanikan, ada tangan yang menarikku masuk ke mobil dan kami berkendara pergi dari kerumunan. Itu Isaac. Dia memasang musik piano untuk membantuku tenang, lalu dia lanjut mengemudi. Akhirnya, berhenti di sebuah toko kelontong kecil. Hazel, minumlah ini. Maaf telah menyeretmu ke dalam semua ini. Masalahnya, aku sudah cukup lama tak puas dengan perusahaan manajemenku. Mereka tak perbolehkan aku membuat musik yang kuinginkan. Tapi aku tak menyangka mereka akan serendah itu memaksaku masuk ke jaring kebohongan mereka hanya untuk ketenaran. Aku tahu perasaanmu. Aku dulunya ingin sekali jadi pianis seperti ayahku, tapi kemudian dia menghancurkan mimpiku.
Untuk memajukan karirnya, ia menyelingkuhi ibuku dengan wanita bersuami lalu tinggalkan keluarga kami. Aku mulai membenci dunia keartisan yang rumit. Aku bersumpah tidak akan jadi salah satu dari mereka. Dan kemudian perlahan aku juga mulai benci suara piano. Aku turut prihatin dengan cerita itu. Tapi seni tak bisa disalahkan. Itu cerminan kebohongan sesungguhnya, bukan begitu? Aku sudah dengar melodi pianomu dan kau sungguh berbakat. Jujurlah dengan perasaanmu dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Berusaha mengingkari hasrat dan emosimu sendiri hanya akan membuat dirimu sengsara. Isaac benar. Aku sudah biarkan kesalahan ayahku mengubah jalur mimpiku. Tak membuat musik membuatku merana. Rasanya seolah ada bagian dari diriku yang hilang. Sesuatu yang tak bisa diisi oleh hal lain. Kenapa harus aku yang menderita seperti ini? Bukannya aku yang sudah lakukan kesalahan. Lihat aku sekarang. Apa kalian bisa percaya itu? Telah kuhidupkan lagi hasratku untuk main piano dan sekarang aku lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah semua drama bintang pop yang kabur itu, Isaac keluar dari perusahaan manajemennya dan berkolaborasi denganku membuat musik sebagai seni yang murni. Ini adalah acara amal kami yang terbaru. Cukup apik, bukan? Itu semua berkat Zoe dan Ivy. Mereka sekarang bekerja untuk kami. Mereka bertanggung jawab menyusun jadwal sibuk kami dan mengatur acara kami. Kami berempat jadi tim terbaik. Kurasa kalian bertanya-tanya apa yang terjadi pada Siren. Terakhir ku dengar dia mengincar lawan mainnya di film terbarunya. Aku hanya bisa bilang semoga dia beruntung. Sedang Isaac dan aku, karena media menyatakan kalau kami ini pasangan, sebaiknya kita ubah saja berita palsu itu jadi nyata. Sungguh hari yang indah. Coba tebak siapa yang baru saja mendapat peran utama pada drama musikal klub berikutnya? Yap, aku. Saat aku tenggelam dalam alunan musik, aduh, aku menabrak seseorang dan terjatuh. Apakah buta? Kau kira kau ini sangat spesial sampai kau bisa bebas melenggang di tempat ini sesuka hatimu? Tidak lagi. Kenapa aku terus saja bertemu dengannya? Itu Keira, cewek jahat dari klub musikku. Aku menyanyi, dia menari. Aku selalu pastikan untuk tetap berada dalam jalurku, tapi entah kenapa, Keira tak mau berhenti mengkritikku. Tolonglah, kau terdengar seperti kucing menjerit. Beri saja aku kuku yang berderit di papan tulis daripada kicauanmu setiap hari. Kenapa sih dia itu jahat sekali? Apa ini? Oh, sebuah dompet. Pasti ada yang menjatuhkannya. Tapi aku satu-satunya orang di lorong ini. Pasti ada kartu identitas atau semacamnya di dalamnya ya kan? Jadi ku buka dompet itu untuk memeriksa. Tapi tidak. Tak ada kartu siswa, tak ada identitas. Malah hanya ada selembar foto asing. Dan sekumpulan kartu keanggotaan VIP dengan nama Sofia di atasnya. Oh, tempat ini sangat mewah. Orang ini pasti sangat kaya raya. Aku harus serahkan ini ke kantor polisi. Tapi tunggu, bukankah ini... Oh ya Tuhan, satu tiket untuk Franz Ferdinand malam ini. Aku suka sekali dengan band itu, dan itu untuk area VIP. Meskipun aku membawanya ke kantor polisi sekarang, toh mereka masih belum bisa temukan pemiliknya sebelum konser. Sebaiknya tak kita biarkan tiket luar biasa ini terbuang percuma, ya kan? Jadi, bagaimana kalau... Aku akan nikmati konser malam ini atas nama gadis ini, kemudian aku akan berikan dompet itu ke kantor polisi nanti. Beneran. Wah, ini panggung terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku ke tempat dudukku dan dengan bersemangat menunggu acara dimulai saat ku dengar suara di sampingku. Hei, kau pasti Sophia. Astaga, cowok ini tampan. Tapi dia keliru mengira aku orang lain. Tunggu dulu, itu benar. Sophia adalah nama yang ada di kartu pemilik dompet itu. Aku masih mencari cara untuk menjelaskan situasi canggung ini, kemudian dia melanjutkan. Lega bisa bertemu denganmu. Aku Roman, dan aku sering dengar banyak tentangmu dari orang tuaku. Mereka cukup pandai mengatur segala sesuatunya, ya kan? Karena aku sangat mengagumi band ini. Seharusnya aku sudah perkirakan ini akan terjadi. Maksudku siapa yang akan pergi ke konser sendirian? Untung bagiku, ternyata cowok bernama Roman ini belum pernah bertemu dengan Sophia yang asli sebelumnya. Hanya untuk semalam saja, aku bisa pura-pura jadi dia, ya kan? Dan, coba tebak apa? Cowok ini tak hanya super tampan, tapi juga seorang musisi berbakat. Dia habiskan sebagian besar hidupnya di Italia dan belum lama kembali ke AS untuk kuliah di sini. Melalui dirinya, aku tahu kalau Sophia adalah penyanyi berbakat. Dan kedua orang tua mereka mengatur pertemuan ini agar Roman bisa bantu karir menyanyinya. Bicara dengan Roman terasa begitu alami dan tak lama kemudian aku bernyanyi dan bergoyang mengikuti alunan musik bersamanya. Segera saat aku tiba di rumah, aku langsung online dan menemukan beberapa informasi mengenai Roman. Wah, akun SoundCloud miliknya punya lebih dari 200.000 subscriber. Tampan dan berbakat. Dia itu seperti James Dean di dunia modern. Saat aku sedang melamun, ponselku berdering. Dia mengirimiku pesan. Aku bersenang-senang malam ini. Aku mengadakan pesta selamat datang di The Madison Club. Kudengar kau sering pergi ke sana. Jika kau tak sibuk, apa kau mau bergabung dengan kami? Madison Club? Salah satu klub country termahal di negara bagian ini?
Biaya masuknya saja mencapai $1.000 dan gadis ini sudah sering terbang. Dan ya, ini dia kartu keanggotaan VIP Madison Club. Aku tahu. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan yang berhubungan dengan musik yang ingin kutanyakan ke Roman. Hanya sekali ini, lalu aku pasti akan menyerahkannya. Sekarang ke masalah berikutnya. Aku tak bisa pakai pakaian biasa-biasa saja ke The Madison Club. Aku butuh sesuatu yang sopan, tapi terlihat mahal. Kalau aku jadi Sophia, kemana aku akan belanja? Ya, di Crystalline Mall. Keesokan paginya, aku jalan ke mall perbelanjaan eksklusif dengan seluruh tabunganku. Tapi, bagaimana mungkin gaun pendek ini harganya $5.000? Apa sungguh ada orang yang mau bayar sebanyak itu untuk gaun sekecil ini? Satu-satunya barang yang mampu kubeli adalah sebuah jepit rambut berkilau. Biar sajalah. Aku menggeretakkan gigi sambil membawa jepit rambut itu ke meja kasir, bersama semua uang tunai yang kupunya dan kartu keanggotaan. Tapi yang mengejutkan, tak hanya kudapatkan jepit rambut itu gratis, tapi mereka juga menghadiahiku tas cantik ini. Rupanya, itu hari ulang tahunku. Ya, lebih tepatnya ulang tahun Sophia. Jujur, aku merasa agak bersalah menikmati semua layanan ini atas nama Sophia. Tapi aku tak memakai uangnya sedikit pun, karena tas ini gratis, jadi aku bisa menyimpannya, bukan? Keesokan harinya, aku pilih gaun sederhana tapi cantik, dan tas baruku yang indah lalu memakainya ke sekolah, karena aku berencana langsung pergi ke pesta. Saat sahabatku Anna mendatangiku, dia mengambil dan melihat tasku, lalu melongo tak percaya. Sebuah tas Chanel? Apa kau jual ginjal untuk membelinya? Ini adalah hadiah. Di mana kau dapatkan itu? Itu edisi terbatas hanya untuk anggota VIP di Crystalline Mall. Mengaku saja, ini palsu ya? Kiera dan temannya yang sulit diatur melakukannya lagi. Aku berusaha menarik pergi Anna karena aku tak mau cari masalah. Tapi dia masih sempat bertepuk tangan ke mereka. Itu asli 100%. Pacar Messi yang kaya raya membelikannya. Iri? Kiera mencibir, lalu berkata kecuali ku telepon pacarku untuk datang. Dia akan beritahu seisi sekolah kalau kami ini para pembohong tragis. Ayo Messi, tunjukkan ke mereka bagaimana rasanya dipermalukan. Oh tidak, apa yang sebaiknya kulakukan? Berkat tatapan penuh harap Anna dan senyum puas Kiera, aku tak punya pilihan lain kecuali meminta Roman menjemputku sepulang sekolah. Dia bilang dia akan datang menjemputku seusai kelas. Segera saat aku keluar dari gerbang sekolah, kulihat Roman menunggu di samping Bugatti Chiron yang mengkilap. Dia menyapaku dengan senyum lalu membuka pintu untukku. Aku tak perlu menoleh untuk tahu kalau Kiera sedang memandangiku dengan mata berapi-api. Setelah ini, dia tak akan berani menghinaku lagi, ya kan? Oh, tempat ini bahkan lebih mewah dari yang kubayangkan. Karena kami lebih awal, Roman mengajakku menyanyikan lagu sementara dia main piano. Aku mulai menyanyi dan dia juga ikut menyelaraskan. Dan momen ini terasa luar biasa. Betapa kerennya melihat dia begitu larut dalam musik. Saat kami selesai dengan penampilan kami, kusadari kerumunan sudah berkumpul mengelilingi kami dan mereka semua bertepuk tangan meriah. Suara malaikat dan musisi jenius, pasangan yang sempurna. Aku menoleh ke Roman dan melihat dia tersenyum manis padaku. Wah, aku tahu orang tuaku bilang kau ini hebat, tapi aku tak mengira kalau kau akan sebegitu luar biasa. Merasa wajahku merona, segera ku cari alasan, lalu lari ke kamar mandi. Ya, begitu aku bisa menemukannya, aku menenangkan diri. Ya, jadi ini memang kekacauan yang memusingkan, tapi itu tak mengubah fakta kalau jantungku masih berdebar tak karuan. Pengalaman ini bagaikan mimpi, tapi mungkin sebaiknya ku beritahu dia kebenarannya sebelum semuanya jadi lebih jauh. Aku kembali dan melihat Roman sedang bicara dengan seorang gadis. Melihatku datang, Roman melambai padaku dan berkata, "Ini dia. Hei Sophia, aku baru saja ngobrol dengan adikmu." Oh tidak, aku hendak memberitahu Roman diriku yang sebenarnya. Tapi saat gadis ini berbalik dan, bukankah itu Kiera? Jadi Kiera adalah adikku. Maksudku adik Sophia? Kiera sepertinya sama terkejutnya denganku, karena dia pamit lalu pergi. Hah? Apakah dia sungguhan pergi begitu saja tanpa membuat keributan? Hari berikutnya aku muncul di sekolah dengan dompet itu dan mencari Kiera. Hanya saja aku tak bisa temukan dia dimanapun. Saat bel terakhir berdering, ku terima pesan darinya yang berkata, "Temui aku di gang belakang sekolah." Dengan gugup aku tiba di tempat pertemuan dan kulihat Kiera menunggu di sana. "Ini dompet kakakmu, maaf belum ku kembalikan lebih awal." Tapi yang mengagetkanku, dia bahkan tak menerima dompetnya. "Pencuri, kau akan membayarnya." Apa maksudnya itu? Biar ku perjelas, aku tak mencuri ini. Aku hanya mengambilnya secara tak sengaja. Aku selalu ingin mengembalikannya. Lantas kenapa kau pakai nama kakakku dan kartu keanggotaannya? Aku hanya... Tak ada alasan lain, mencuri ya mencuri. Jika kau tak mau semua orang, termasuk Roman, tahu kalau kau pencuri identitas, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan. Kau akan menyanyi lip sync untukku di lomba menyanyi kota yang akan datang.
Lomba menyanyi? Tapi Kiara adalah penari, bukan penyanyi. Tiba-tiba suara dari belakang mengagetkanku. Di sini rupanya kau, Sophia. Aku sudah lama mencarimu. Aku berbalik dan melihat wajah senang Roman. Oh, wajah yang tampan sekali. Dia akan sangat terpukul kalau sampai tahu bahwa aku membohonginya sejak awal. Merasakan perasaanku, Kiara hanya menyeringai padaku sebelum pergi. Ingat kesepakatan kita, kakak. Ternyata Roman baru saja selesai membuat lagu baru hari itu dan ingin aku merekam demo lagu itu di studionya. Tapi ini tak benar. Dengan ragu aku kemudian berseru, "Roman, sebenarnya aku bukan." Roman menyelaku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku dan menunjukkan padaku poster lomba menyanyi yang akan datang itu. Oh, itu yang disebutkan Kiara sebelumnya. Kau harus mencobanya. Ini kesempatan bagus. Aku menggelengkan kepala dengan sedih, tapi aku tak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin ku katakan ke Roman kalau aku tak bisa ikut lombanya karena aku bantu lip sync Kiara? Jadi, aku hanya katakan padanya omong kosong soal acara keluarga di hari itu. Saat aku sampai rumah, kuputuskan hanya ada satu cara untuk ini. Aku harus memblokir Roman. Ini hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi aku harus hentikan jaring kebohongan ini sebelum itu merenggut hidupku. Di hari perlombaan menyanyi itu, meski sudah kurekam sebelumnya lagu untuk Kiara, dia masih menyeretku ikut bersamanya. Itu aneh. Dia tak seperti biasanya yang kurang ajar. Apa mungkin rasa gugup menghinggapinya? Kemudian di tengah-tengah penampilannya, dia salah langkah dan mic-nya terguling di lantai. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, suaraku terus menggelegar. Seluruh ruangan terdiam, kemudian perlahan bisik-bisik itu mulai terdengar. Semua orang menunjuk dan mengomentari Kiara, dan kudengar pria yang duduk di sampingku bergumam. Dia menambah malu keluarga kita. Bagaimana bisa kukatakan ke orang lain kalau itu putriku? Oh, jadi ini adalah ayah Kiara? Dan wanita yang duduk di sebelahnya mungkin ibunya yang juga menggelengkan kepalanya karena bosan. Di saat itu, ada anggota staf yang mendatangi mereka untuk membicarakan sesuatu. Dan bisa kulihat wajah mereka berubah pucat sebelum mereka segera keluar dari auditorium. Melihat hal itu, Kiara menangis, lalu segera menuruni panggung. Astaga, bagaimana bisa orang tua memperlakukan anak mereka seperti itu? Kiara mungkin anak yang jahat, tapi dia tak pantas menerimanya. Aku hendak pergi memeriksa apa dia baik-baik saja saat ada tangan yang menarikku kembali. Itu Roman. Maisy, ini giliranmu. Tepat di saat itu, pembawa acara memanggilku untuk naik ke panggung. Dengan nama asliku. Hah? Apa yang terjadi? Aku berbalik melihat Roman, tapi sambil tersenyum dia hanya mendoakan aku berhasil dan memberiku mic. Dan musik dimulai. Itu adalah lagu yang aku dan Roman nyanyikan bersama. Aku menghela napas panjang untuk menenangkan diri lalu menyanyi dari hati. Saat aku menyelesaikan penampilan, ketiga juri berdiri dan bertepuk tangan dan penonton menyorakiku. Oh ya ampun, apa aku bermimpi? Ada apa dengan semua ini? Apa kau tahu siapa sebenarnya aku? Ya, tentu saja. Aku sudah tahu sejak lama. Ternyata aku yang tak tahu lokasi kamar mandi di country club telah membuyarkan sandiwara itu. Jadi dia menyelidiki dan temukan bahwa aku sebenarnya bukan Sophia. Hanya saja, karena dia masih ingin bertemu denganku, dia pura-pura tak tahu supaya kami bisa terus lanjut seperti biasanya. Dia juga tak sengaja menyaksikan Kiara menyuruhku bernyanyi untuk penampilannya. Jadi dia putuskan untuk mendaftarkanku. Ngomong-ngomong soal Kiara, aku ingin pastikan dia baik-baik saja. Kami mencari sekeliling dan menemukannya duduk di luar sedang terisak. Tak apa, akan ada kompetisi lain. Aku tak sedih soal itu. Ini soal kakakku, dia menghilang. Dengan menangis, Kiara cerita ke kami bagaimana sejak usia dini orang tuanya ingin dia dan kakaknya mengejar karir di musik. Tapi Kiara menemukan cintanya untuk menari, sementara Sophia jago menyanyi, yang membuatnya jadi kesayangan orang tuanya. Tak peduli berapa banyak lomba tari yang dimenangkan Kiara, mereka selalu menyepelekan bakatnya. Kemudian saat dia dengan semangat memberitahu mereka dia berhasil mengantongi peran menari utama di drama sekolah, mereka malah membahas tentang Sophia. Jadi, merasa berkecil hati dan cemburu, Kiara membuang dompet kakaknya, yaitu yang tak sengaja ku ambil di hari itu. Dalam lomba menyanyi ini, Kiara ingin menang lawan kakaknya di depan orang tuanya sekali saja. Jadi dia menarikku ke dalam semua rencana lip sync-nya ini. Tapi, kemarin malam Sophia tahu soal ini dan mereka bertengkar. Kemudian dalam amarah, Kiara menyerukan hal-hal buruk, seperti dia ingin sekali Sophia menghilang dari hidupnya. Hanya saja pagi itu, dia bangun dan mendapati kakaknya sudah benar-benar pergi. Hingga saat ini, Sophia masih belum muncul di auditorium ketika sudah hampir gilirannya untuk tampil. Bagaimana kalau Sophia tak akan pernah kembali? Seharusnya aku tak sejahat itu. Aku dan Roman menenangkan Kiara, lalu kami pergi mencari Sophia bersama. Kiara membawa kami ke tempat kesukaan Sophia, tapi dia tak bisa ditemukan. Tiba-tiba,
Aku teringat foto yang dengan hati-hati terselip di dalam dompetnya. Ini pasti tempat istimewa untuknya. Ini rumah keluargaku yang lama. Kami dulu tinggal di sini saat aku masih kecil. Kami bergegas ke sana dan menemukan Sophia duduk sendirian di depan rumah. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis sesegukan seperti dua anak kecil. Sambil menangis, mereka bicarakan semua. Ternyata, sementara Kiera iri dengan kakaknya, Sophia juga tak lebih baik. Dia selalu ditekan oleh ekspektasi orang tua mereka sejak dulu, dan dia selalu merasa kasihan pada Kiera karena semua hak istimewa yang dimilikinya. Kau tahu, kau tak bisa menilai ikan lewat kemampuannya memanjat pohon. Jika memang menyanyi itu passionmu, jalani saja sepenuh hati. Tapi jika bukan, jangan takut untuk mengejar apa yang membuatmu senang. Maksudku, kau sebenarnya penari yang sangat luar biasa. Jadi, pada akhirnya, Sophia dan Kiera berbaikan. Setelah bertengkar hebat dengan orang tua mereka, kedua bersaudara itu bebas mengejar passion mereka sendiri. Kiera fokus menari, sedangkan Sophia dan teman-temannya membentuk band indie seperti yang selalu diinginkannya. Sedangkan aku, ya, sudah kudapatkan pelajaran bahwa kalau kau temukan barang hilang, bawalah segera ke kantor polisi. Untung bagiku itu tak berakhir terlalu buruk. Aku membantu dua saudara berbaikan dan bahkan kudapatkan untuk diriku, musisi yang sangat berbakat ini. Hai, namaku Beatrice Legrand. Aku putri tunggal dari dua ilmuwan roket terkenal di dunia. Sejak kecil, aku selalu diajak setiap kali mereka tampil di televisi. Dan sahabatku, Alexine, selalu menjadi teman baikku. Apa rahasiamu meraih kesuksesan? Ya, kami berdua cinta sains sejak kecil dan memutuskan untuk mengabdikan hidup kami untuk sains. Dan keluarga adalah motivasi terbesar kami, bukan sains roket. Wow, orang tuamu keren banget. Dalam perjalanan pulang, ayah bertanya, Jadi, apa cita-citamu sayang? saat aku masih bingung mencari jawaban, Alexine sudah berkata, aku ingin menjadi pembawa acara bincang-bincang seperti wanita itu malam ini. Keren, kamu pasti bisa. Jangan khawatir Beatrice, kamu akan segera tahu cita-citamu. Tapi Alexine dan aku mengalami masalah dalam belajar. Alexine kesulitan mengucapkan kalimat yang tepat, sedangkan aku sulit membaca dan menulis. Tentu saja kami benci sekolah. Orang tuaku membawaku ke dokter dan aku didiagnosis menderita disleksia. Ia juga mengatakan aku akan mengalami banyak kesulitan di sekolah dan tidak akan mencapai hasil akademis yang tinggi. Aku cukup kesal mendengarnya. Tapi ayahku, yang merupakan guru SMA, tidak senang dengan pernyataan itu. Omong kosong, Beatrice sangat cerdas. Disleksia atau tidak, ia akan berhasil dengan metode belajar yang tepat. Sejak saat itu, ayahku mulai membantuku dan Alexine belajar. Setiap kami selesai satu buku, ia akan memberi kami hadiah kecil. Ia juga memperkenalkan kami pada olahraga, seni, dan bahkan membawa kami ke tempat-tempat keren seperti museum, galeri, dan akuarium. Sejak aku melangkahkan kaki di akuarium, aku tahu tempat ini cocok untukku. Karena lumba-lumba. Lihat, ia mengikutiku. Aku langsung memberitahu orang tuaku kabar baik itu malam itu. Aku sudah menemukan passionku. Aku akan jadi ahli biologi kelautan saat aku dewasa. Tahun demi tahun berlalu dan sekolah tidak lagi menakutkan bagi kami. Berkat ayahku, aku sekarang menjadi yang terbaik di kelas dan unggul dalam pelajaran biologi. Disleksia tidak terlalu mempengaruhiku. Sementara itu, Alexine berhasil menghilangkan gagapnya dan jauh lebih percaya diri. Kami seperti Superman dan Batman, selalu berdampingan untuk meraih impian kami. Profesor Coleman, tolong ceritakan lebih lanjut tentang penelitian terbarumu. Ini adalah karya hidupku yang telah dikembangkan selama 1 dekade terakhir. Kami berdua diterima di SMA Elite yang akan menjadi batu loncatan yang bagus untuk masa depan kami. Namun tidak seperti di SMP di mana aku bisa belajar dengan kecepatanku sendiri. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang bagus karena kurikulum di sini sangat ketat. Sayangnya, disleksia kambuh karena stres, membuat segalanya semakin sulit bagiku. Di kelas, aku harus mencari kamu setiap 5 menit, yang membuat proses belajarku melambat. Suatu kali aku tinggal di kelas selama istirahat untuk mengkoreksi semua kata-kata yang aku campur aduk dalam esaiku. Itu membuatku disebut sikutu buku. Sebaliknya, Alexine yang cantik dan ekstrovert telah menjadi wajah dewan siswa. Dan dia masih berusaha membantuku. Benar, ini hanya kemunduran kecil. Namun itu belum semuanya. Kemarin, guru kimiaku memintaku untuk membaca peraturan keselamatan laboratorium. Jangan mencicipi atau mengendus. Kalian harus menyebarkan mantra. Apa? Maksudku, bau. Maaf. Kita di kelas kimia, bukan ramuan 101 Profesor Snape. Begitulah Snape menjadi nama panggilanku. Semua karena si Francois itu. Semua orang menyukai kejahilannya dan dia lolos dari semua hukuman karena dia bintang lari yang sedang naik daun. Tapi sebenarnya dia penjahat dalam ceritaku. Akhir-akhir ini Alexine dan aku hanya punya sedikit waktu untuk mengobrol. Nongkrong dengan Francois. Mereka bertemu ketika Alexine mewawancarainya untuk koran sekolah. Lebih buruk lagi, dia sering membelanya, mengatakan aku akan menyukainya kalau aku juga mengenalnya. Tidak, terima kasih.
Selain itu, tampaknya Alexin meraih prestasi untuk mimpinya. Sementara itu, aku hampir tidak bisa belajar dan bergaul dengan teman-teman sekelasku. Kemudian tibalah saatnya ketika setiap siswa yang ingin memulai kuliah di universitas bergengsi perlu ketemu konselor perguruan tinggi, Bu Dupont. Dia bilang nilaiku cukup bagus, tapi aku juga memerlukan pernyataan pribadi yang bagus. Tujuannya untuk menangkap esensi diriku dan menunjukkan aku siap berkomitmen pada masa depanku. Cukup sederhana, bukan? Tapi ketika harus benar-benar menulis, kenapa hal itu begitu sulit? Apakah aku meragukan rencanaku sendiri? Apa benar aku bisa jadi ahli biologi kelautan? Saat makan malam ku coba sampaikan ini ke orang tuaku. Tapi tampaknya mereka sudah mengira aku mahasiswa biologi kelautan. Kurasa tidak ada jalan kembali. Aku memanggil Alexin ke akuarium untuk membantuku menjernihkan pikiran. Dia terlambat, jadi aku pergi menemui teman-teman lumba-lumbaku. Mereka benar-benar menenangkanku. Tiba-tiba suara melengking menyadarkanku. Kamu disleksia karena kamu bisa bicara bahasa lumba-lumba? Haruskah kami carikan buku tentang lumba-lumba? Aku berbalik untuk melihat Alexin dan rombongan teman-teman barunya dan si badut. Mereka mulai cekikikan. Tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang bisa menggambarkan betapa marah dan terhinanya diriku. Apa kamu perlu bawa mereka ke sini untuk mempermalukanku? Aku menjauh, tapi secara tidak sengaja menuju ke sebuah terowongan kaca. Rasanya seperti aku benar-benar tenggelam di dalam air. Kenangan mengerikan saat aku jatuh menembus es ke dalam air yang dalam, gelap dan dingin membekukan muncul kembali. Aku segera berlari keluar. Max, tunggu. Aku berbalik melihat Alexin mengejarku. Awas, ada mobil. Aku segera mendorongnya menjauh. Mobil itu tidak menabraknya, tapi dia terluka. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat ia sadar, Alexin tidak bisa berbicara. Dokternya mengatakan pita suaranya lumpuh sementara karena trauma leher dan dada. Artinya Alexin tidak bisa menjadi pembawa acara hari olahraga sekolah. Aku diliputi rasa bersalah. Alexin berkata, "Aku akan baik-baik saja. Maaf. Aku pikir mengajak teman sekelas akan menghiburmu." ia bahkan berkata aku harus mengejar impianku dan tidak membiarkan apapun menghalangiku. Aku sangat tersentuh, namun entah kenapa kata-katanya membuatku merasa sangat tertekan. Aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah hari itu, Francois terus mengikutiku kemana-mana mencoba meminta maaf. Aku menghindarinya seperti wabah. Suatu hari aku bolos bahasa Inggris dan saat aku kembali, teman-teman sekelasku membicarakan tentang guru pengganti bernama Pak Legrand. Mereka tampak begitu bersemangat karena dia tidak menyuruh mereka mengerjakan tugas dan hanya menceritakan kisah-kisah lucu. Nama itu mengingatkanku. Dan kemudian kecurigaanku terbukti saat aku melihat kakekku tampak marah dan kecewa setelah pulang sekolah. Aku jelas pulang ke rumah dalam keadaan badai yang hebat, tapi itu tidak masalah. Kugunakan kesempatan ini mencurahkan isi hatiku tentang betapa melelahkannya sekolah. Betapa menyebalkannya diganggu oleh orang tolol sepanjang waktu sementara sahabatku tidak ada di sampingku. Anehnya, kakek mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa hari kemudian dia mengungkapkan bahwa caranya menanganinya membuatku menjadi guru les si tolol itu. Ide terburuk yang pernah ada. Meskipun Pop-Pop menjamin badut itu akan bekerja denganku, aku tetap ingin mencium atlet itu dengan pukulan ke atas. Aku ke Alexin berpikir dia akan membantuku. Tanpa diduga, Alexin juga menyuruhku untuk memberinya kesempatan. Lalu aku mungkin melihat sisi baiknya juga. Tepat pada saat itu, si idiot itu muncul dengan Nintendo Switch. Sungguh tidak dewasa, itu isyarat bagiku untuk pergi. Setelah pelajaran pertama, aku menyadari metode pengajaran biasa apapun tidak akan pernah bisa menarik perhatian si bodoh ini. Tapi aku tidak bisa nyerah gitu aja. Orang tuaku mengajari tidak ada siswa yang buruk. Baiklah, aku akan temukan cara yang tepat untuknya belajar. Jadi, aku menunjukkan kepadanya video YouTube tentang biologi agar dia tetap fokus. Mengajarinya lagu tabel periodik dan bicara sejarah dunia dengan bahasanya. Pada tahun 1914, setelah Archduke Austria meninggal, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Dan Rusia seperti, jangan banyak bicara, kami akan menangkapmu. Kemudian Jerman ingin menjadi karakter utama dan mengobarkan perang ketika tidak ada yang memintanya. Jadi, maksudmu Perang Dunia Pertama dimulai terutama karena Kekaisaran Jerman ditekan untuk menjadi yang terbaik? Ya, saudaraku. Setelah beberapa waktu, nilai Francois naik dari D dan F menjadi C dan B. Sementara aku tidak perlu lagi belajar keras seperti sebelumnya karena mempersiapkan pelajaran untuknya membantuku mengingat semuanya secara alami. Belajar tiba-tiba tidak begitu sulit lagi, dan mungkin Alex benar, orang ini ternyata tidak seburuk itu. Suatu sore, Francois berbagi kabar baik. Hei, lomba lariku lancar, terima kasih membantuku memperbaiki nilaiku. Kalau tidak, aku didiskualifikasi. Ayo kita rayakan. Selamat, kita tidak bisa merayakannya tanpa Alexin. Kudengar dia baru saja kembali dari rumah sakit. Ayo ke tempatnya dan bersenang-senang, tapi jangan berlebihan. Francois dengan semangat bicara tentang prestasinya yang hebat, sementara aku memberitahu Alexin bahwa kami sudah akur. Namun Alexin tampak tidak bersemangat. Kemudian dia dengan dingin meminta kami untuk pergi. Kami berdua sangat bingung. Aku bertanya kepada Ibu Alexin dan mengetahui bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh kecuali pita suaranya. Dia sedang menjalani perawatan, tapi dokternya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berbicara lagi. Gadis malang. Tiba-tiba Alexin keluar untuk meletakkan selembar kertas di tanganku lalu melarikan diri. Dalam perjalanan pulang aku membaca, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku lebih baik tertabrak mobil, itu hanya akan membuat lenganku patah. Kamulah yang membunuh impianku."
Itukah perasaan Alexin yang sebenarnya? Kata-katanya sangat menyakitkan. Ketika Alexin kembali ke atas, dia tidak berbicara dengan siapapun dan tentu saja menghindariku dan Francois. Suatu kali saat istirahat, Budupon datang menemuiku dan memuji pencapaian pribadiku. Dia berkata jika aku mempertahankan nilaiku, aku akan berhasil meraihnya. Itu berarti esaiku tidak sepenting seperti yang aku kira, bukan? Francois sangat senang untukku, namun aku melihat Alexin melotot dari sudut mataku dan langsung memberi isyarat kepada Francois untuk tidak terlalu senang. Saat makan siang, dia bertanya apa aku kesal karena Alexin. Tidak juga, dia akan lebih bersemangat setelah sembuh. Jadi, kenapa dia berwajah murung? Bukankah Budupon bilang kamu memiliki masa depan yang cerah? Aku tidak yakin lagi. Aku membuat diriku terlihat seperti seseorang yang benar-benar berkomitmen pada biologi laut dalam esaiku. Namun jauh di lubuk hati, aku merasa seperti berbohong. Aku bahkan tidak bisa mendekati air setelah jatuh menembus es sekali itu. Tiba-tiba aku merasa tenggorokanku tertutup dan mataku berair. Aku secara naluriah berdiri pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin membicarakan hal ini dengan ibuku segera setelah aku tiba di rumah. Namun aku tiba di tengah-tengah percakapannya dengan ibu Alexin. Ia memberi kami kabar baik. Terapi suara berhasil dan Alexin kini dapat bicara. Itu luar biasa. Ibu Alexin berkata ia menungguku di taman, jadi aku langsung pergi ke sana. Di taman, aku melihat Alexin berdiri di tepi kolam. Syukurlah kamu bisa bicara lagi. Aku selalu tahu kamu akan pulih demi mimpimu. Mimpiku? Sudah berubah jadi abu. Lalu Alexin memberitahuku bahwa meskipun dia bisa bicara lagi, suaranya yang lembut tidak bisa kembali. Oh tidak, aku mati rasa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Aku masih percaya dia bisa mengatasi ini dan mendapatkan kembali suaranya seperti dia mengatasi gagapnya. Gampang bagimu untuk mengatakannya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya ada setan di tenggorokanmu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Tidak, kamu masih bisa. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu mengatasi rasa takutmu untuk meraih mimpimu? Ayo sekarang, lakukan. Dengan setiap baris, Alexin melangkah maju, mendorongku lebih dekat ke tepi hingga hanya ada beberapa inci antara aku dan air. Teruskan, ini demi mimpimu. Apa yang kamu takutkan? Alexin melangkah satu langkah lagi dan aku jatuh ke dalam kolam. Trauma menguasai diriku. Aku panik, mengira ini sudah berakhir. Lalu, seseorang menarikku keluar. Francois! Kau gila, dia bisa saja mati. Alexin berlari sambil menangis. Jangan membentaknya, aku seharusnya tidak mengorek lukanya. Lagi pula ini seharusnya jadi latihan saat aku menjadi ahli biologi laut. Serius? Apa kau hanya menakut-nakuti dirimu sendiri? Keluargaku berharap banyak padaku. Jika aku menyerah pada mimpiku karena kecelakaan kecil saat aku berusia 13 tahun, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Mimpikan ini, mimpikan itu. Kau yakin itu yang benar-benar ingin kau lakukan? Bukan mimpi gadis usia 6 tahun? Kata-kata Francois membuatku terbangun. Memang benar. Aku tidak lagi menikmati belajar seperti saat aku belajar dengan papap. Setiap usaha yang aku lakukan baru-baru ini hanya untuk mimpi yang tidak masuk akal yang bahkan aku tidak yakin apakah aku menginginkannya lagi. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, tapi aku tidak bisa terus berjuang seperti ini selama sisa hidupku. Tapi aku telah berpegang teguh pada mimpi ini begitu lama dan bekerja keras untuk itu. Apa yang harus aku lakukan jika aku menyerah? Kamu akan temukan jawabannya, lakukan perlahan. Aku dulu main sepak bola dan yakin aku akan menjadi pemain hebat. Kemudian satu titik aku sadar itu bukan yang aku sukai, jadi aku berhenti. Dan setelah coba banyak hal yang berbeda, aku jatuh cinta dengan trek. Perubahan bukanlah akhir dunia. Aku tidak percaya butuh waktu selama ini untuk sadar terlalu dini bagiku untuk berkomitmen. Tapi bagaimana jika aku tidak pernah menemukan tujuan akhir hidupku? Apa aku hanya membuang-buang waktu? Ya ampun, santai saja. Kamu membuat seseorang sepertiku yang tidak peduli dengan sekolah benar-benar menikmati belajar. Kamu menjalani hidup dan memberikan kebaikan bagi dunia. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak perlu jadi Martin Scorsese. Maksudmu ahli biologi laut, kan? Tapi terima kasih, aku butuh itu. Aku pulang ke rumah dan melihat Alexin menangis di hadapan orang tuaku yang sangat khawatir. Ibu langsung memelukku ketika melihatku basah kuyup. Alexin sudah menceritakan semuanya. Kenapa kamu tidak bilang? Kami sangat bangga padamu dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi Alexin sudah bilang aku takut air akibat kecelakaan ketika aku 13 tahun dan betapa keras aku berusaha mengatasinya demi impian masa kecilku. Sangat sulit bagiku membicarakannya karena aku tidak bisa mengakui pada diri sendiri bahwa kecelakaan itu meninggalkan bekas luka pada diriku. Jadi aku memendam rasa sakitku selama ini. Menceritakannya kepada orang tuaku sekarang benar-benar terasa melegakan. Untungnya mereka sangat pengertian dan memberiku waktu untuk menemukan panggilan hidupku yang sebenarnya. Mengenai Alexin, maafkan aku sangat frustrasi dengan diriku sendiri sehingga aku menyalahkanmu. Itu bukan salahmu. Ternyata ketika Alexin kabur, dia bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya dan mendengar percakapanku dengan Francois. Pandangannya yang sangat bijaksana juga menyentuh hatinya. Alexin berkata dia akan terus menjalani terapi selama yang dibutuhkan. Ya, aku percaya padamu. Jika terapi suara tidak berhasil, menjadi bintang rock heavy metal tidak terdengar terlalu buruk. Wah, benarkah?
Kupikir Franco hanya berbicara sebentar di sana. Setelah itu semuanya berjalan seperti biasa, tetapi tekanan pada aku berkurang. Aku benar-benar mendapat teman baru tahun ini dan semakin dekat dengan sahabatku. Suara Alexin membaik dan dia juga bersenang-senang menjelajahi jalan lain selain menjadi pembawa acara bincang-bincang. Musim panas tiba dalam sekejap mata dan aku menjadi sukarelawan di sekolah untuk siswa dengan kesulitan belajar. Aku ingin membantu orang disleksia sepertiku belajar sebaik kemampuan mereka. Sama seperti orang tuaku membantuku. Kedengarannya seperti awal yang baik untuk perjalanan menemukan jati diriku. Bisa jadi pekerjaan impianku. Jika tidak, akan terus kucari.